kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami menyapa tamu kehormatan kami yang berkenan membersamai pada acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Mardiana Rusli SEMIKOM. Yang kami hormati anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati Kapolres Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati Dandim 1404 Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati Kajari Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati PJ Bupati Kabupaten Pindrang beserta perangkat daerah di lingkup Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati PJ Bupati Kabupaten Sidenreng Rapang beserta perangkat daerah lingkup Kabupaten Sidenreng Rapang. Yang kami hormati PJ Wali Kota Parepare beserta perangkat daerah di lingkup Kota Parepare. Yang kami hormati Kepala Sekretariat beserta pejabat struktural Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan serta Koordinator Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan bersama seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang kami ucapkan pada kegiatan sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 bertempat di Aula Kabupaten Pindrang. Bapak Ibu peserta kegiatan yang kami hormati dan kami banggakan, marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa cinta dan kebanggaan kita terhadap tanah air dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Bawaslu. Hadirin kami mohon berdiri.
pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Peserta kegiatan yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan memanjatkan doa. Kami mengundang Saudara Muhammad Nur Kolbi, staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, izinkan saya memandu doa sesuai dengan syariat agama Islam, dan bagi yang lain dimohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara sosialisasi pengawasan pemilihan ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami komitmen akan hasil kerja yang tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam setiap pelaksanaan tugas. Kami menyadari juga bahwa semua ini adalah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami sebagai pelayan masyarakat yang memiliki integritas,
profesionalitas, netral, dan bebas dari intervensi politik apapun, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana sumpah yang telah kami ucapkan sebelum mengemban jabatan dan amanah tersebut. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Hafiz, Ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan yang baik. Ya Allah, Ya Hafiz, pertautkan tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga, jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Ya Hak, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itulah yang benar dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itulah yang salah dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan. Serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwan dal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Semoga doa ini membawa keberkahan dan kedamaian bagi kita semua. Bapak dan Ibu, marilah kita saksikan bersama pembacaan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, atau yang diwakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah wa syukrilillah haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Pinrang, Bapak Haji Ahmadi Akil SEMM. Terima kasih Pak Bupati telah memfasilitasi kami. Terima kasih pula Pak Bupati yang telah memerintahkan jajarannya selama 3 hari persiapan kegiatan, terkhusus kepada Pak Kesbampol beserta Pak Kabid. Saya kadang Pak Bupati menyuruh beliau untuk pulang jam 10 malam, tetapi ini beliau mengatakan ini perintah Bupati untuk membantu Bawaslu Provinsi Selatan semaksimal mungkin. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Wali Kota Parepare,
Dr. Abdul Hayat Gani, MSc. Beliau adalah mantan Sekprop yang selalu memanusiakan penyelenggara selama masa jabatannya. Saya masih ingat Pak Wali Kota, ketika kami ada kendala di Bawaslu, pasti eksekusi solusinya ada di Pak Sekprop. Sehingga saya selalu menganggap beliau Sekprop dengan 1000 solusi. Sehingga maka berbanggalah masyarakat Parepare itu menjadi ke depan. Yang saya hormati Bupati Sidrap, Bapak Dr. NS Haji Basra Eskep. Terima kasih pula atas pedulinya yang hebat dan perhatiannya yang luar biasa, memerintahkan pada jajarannya untuk selalu berkoordinasi setiap saat dan mewajibkan seluruh peserta untuk kegiatan di Parepare ini. Di Pindrang, sorry. Yang saya hormati Ibu Ketua dan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati anggota Porkopimda Kabupaten Pindrang. Di tengah-tengah kita pula sudah hadir Bapak narasumber dan moderator. Izinkan saya, Bu Ketua dan pimpinan Bawaslu untuk memberikan laporan panitia pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan secara tatap muka hari ini. Bukan berarti kami ingin, tetapi dalam upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Sosialisasi surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100 garing tahun 2004 tentang mekanisme penyampaian rekomendasi pengawas pemilu atas dugaan pelanggaran ASN pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, serta pula edaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 200/2/3446 tahun 2024 tentang netralitas aparatur sipil negara. Adapun tujuan kegiatan hari ini, kegiatan sosialisasi ini, pengawasan pemilihan umum secara tatap muka, ini dilaksanakan sebagai upaya pencegahan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip netralitas ASN dan mendorong terwujudnya suasana pemilihan kepala daerah yang kondusif. Sehingga tepatlah kiranya Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Selatan dan pimpinan menempatkan kegiatan ini di Kabupaten Pindrang. Seperti pula kata Pak PJ Gubernur, sekedar mengingatkan kepada kita semua, jangkir ribut pilkada ini hanya sementara, tetapi persaudaraan selamanya. Hal-hal yang diharapkan pada kegiatan ini, peserta dapat memahami prinsip-prinsip sehingga netralitas ASN tidak terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang mengarah pada terhadap salah satu bakal calon. Saya berharap kepada Bapak Ibu peserta untuk mengikuti kegiatan sampai selesai. Mohon kiranya sebentar Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuka kegiatan ini. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan. Semoga pertemuan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Emil Syahbudin, Kepala Subbagian Pencegahan dan Parmas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, berkenan membaca laporan kegiatan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Namun sebelum kami lanjutkan, izinkan kami untuk membawakan pantun terlebih dahulu. Dimohon cakepnya ya. Suara rakyat harus didengar. Bawaslu hadir menjaga harmoni. Netralitas ASN jadi penakar. Keadilan dan demokrasi berjalan berseri. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak PJ Bupati Pindrang, Bapak Haji Ahmadi Akil SEMM. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati PJ Wali Kota Parepare, beliau ini guru saya. Jadi saya bisa jadi PJ mungkin karena beliau punya kontribusi besar terhadap saya. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Iya. Buktinya begitu beliau aktif menjadi ASN di Sulawesi Selatan, beliau langsung dilantik jadi PJ Wali Kota. Seandainya mungkin beliau hadir waktu saya mau dilantik jadi PJ Pindrang, mungkin bisa saja bukan saya yang jadi di Pindrang. Iya, karena dia adalah guru yang banyak mengajari kami terkait dengan birokrasi pemerintahan. Bagaimana menjadi birokrasi yang bijak, itu yang menurut saya yang luar biasa ajarannya beliau kepada kami. Yang kami hormati tentunya juga PJ Bupati Sidrap. Terima kasih, beliau juga ini teman kami. Kami jadi kadis di provinsi, beliau jadi sekda di Sidrap. Yang kami hormati tentunya para anggota Forkopimda Kabupaten Pindrang. Hadir langsung Pak Kapolres, makasih banyak Pak Kapolres. Hadir Pak Kajari langsung juga. Yang kami hormati juga yang mewakili Pak Dandim. Pak Dandim lagi di Makassar ya. Tadi di WA saya, beliau tidak sempat hadir. Yang kami hormati Danyon 721 Makassau. Kasih banyak, ini salah satu yang membuat kami nyaman di Kabupaten Pindrang, Pak. Jadi kalau terkait dengan keamanan, saya yakin Pindrang adalah salah satu kabupaten yang paling aman. Dia punya pasukan. Mungkin kabupaten lain tidak punya pasukan. Yang kami hormati, yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Pindrang, terima kasih banyak adik kami, luar biasa beliau ini. Dia sekarang sudah salah satu anggota DPR yang terpilih 2 periode. Tepuk tangan dulu. Iya. Yang kami hormati, yang mewakili yang mulia, ya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati Kepala BKN Regional 4 Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kesbanpol Provinsi Sulawesi Selatan juga diwakili. Yang kami hormati tentunya yang punya gawe hari ini, yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, luar biasa. Provinsi Sulawesi Selatan punya wanita yang sangat hebat, sama dengan Pindrang. Ketua Bawaslu juga Pindrang, berdiri dulu. Pindrang juga Ketua Bawaslunya adalah perempuan. Jadi sinergi antara provinsi dengan Kabupaten Pindrang itu sangat kuat. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang. Izin Pak Sekda, kita berdiri supaya teman-teman dari kabupaten lain bisa melihat. Ini Sekda saya yang luar biasa.
yang saya sudah 6 bulan di Kabupaten Pindrang, beliau itu sangat bersinergi dengan kami, sangat mensupport kami terhadap apa yang menjadi tujuan-tujuan pemerintahan. Yang kami hormati Bapak Ahsanul Minan, ex Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atau dosen Unisia Jakarta. Mungkin ada yang hadir barangkali ya. Yang kami hormati Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten Pindrang, terima kasih banyak sudah hadir. Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten Sidrap, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kota Parepare, serta para hadirin peserta sosialisasi netralitas ASN Pilkada 2024 dari 3 kabupaten kota. Yang hari ini peserta terbanyak adalah tuan rumah kurang lebih 200, dari Kabupaten Sidrap kurang lebih 50 dan Parepare juga kurang lebih 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kita semua yang hadir untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas semua berupa kesehatan, keselamatan, kesempatan, rahmat dan ridhonya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2024. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya sehingga akhir zaman nanti. Hadirin yang saya hormati, di tempat ini pula saya menyuruhkan kepada semua agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta tetap memelihara kerukunan, saling menghormati dan saling menjaga sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, demi kedamaian dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Hadirin yang saya banggakan, perkenankan saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pindrang dan seluruh masyarakat Kabupaten Pindrang memberikan penghormatan dan apresiasi kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi pengawasan ini, yang mana Kabupaten Pindrang menjadi pilihan tempat pelaksanaan sosialisasi pengawasan yang juga diikuti oleh 2 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Sidendreng Rapang dan Kota Parepare. Kepada para peserta yang hadir, saya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Pindrang. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk terus bekerja nyata dan berkarya memajukan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas, di mana netralitas ASN ini berarti bahwa setiap ASN tidak berpihak atau memihak kepada kepentingan siapapun. ASN memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik untuk bisa menjaga marwah, sebagai pengayom masyarakat yang tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu. Serta ASN juga tidak boleh terpengaruh sirkulasi kekuasaan politik, karena netralitas ASN merupakan suatu objek pengawasan tak hanya oleh Bawaslu tetapi juga oleh Komisi ASN dan masyarakat umum. Hadirin yang saya hormati, kesuksesan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wali kota serentak tahun 2024 tidak hanya bersandar kepada integritas dan profesionalisme penyelenggaraan dan peserta pemilihan serentak tahun 2024 saja, tetapi juga harus didukung oleh netralitas ASN demi terciptanya stabilitas politik yang ada di daerah pemilihan. Di samping itu, ada 3 indikator penting yang kesuksesan pemilu atau pilkada, yang itu tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, anggaran yang memadai, serta tingkat keamanan mulai dari tahapan sampai dengan pasca pencoblosan. Hadirin yang saya hormati, dalam menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, bupati dan bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024, tentunya akan selalu memunculkan perbedaan pilihan. Tetapi pada kesempatan ini, mari kita terus belajar untuk menghargai setiap perbedaan dan kembali bersatu dalam semangat keberagaman demi negara kesatuan Republik Indonesia. Hindari dan jangan mudah terprovokasi terhadap isu-isu sara dan berita hoaks yang kadang begitu cepat bergulir di media sosial. Tetap jaga kerukunan kedamaian demi terlaksananya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan bermartabat. Hadirin yang saya hormati, untuk itu dalam menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, agar tetap setiap ASN untuk tetap bersikap netral demi terwujudnya iklim yang sejuk dan kondusif dalam jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang sempat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutan pada kegiatan kita di pagi hari ini. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka kegiatan, kami undang Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Mardiana Rusli SEMIKOM. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah yang telah memberikan napas dan kehidupan terbaik buat kita dalam semangat dan payung pelindung dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap berpegang teguh dan berkomitmen sebagai aparatur sipil negara dan aparatur penyelenggara pemilu. Kami mengucapkan apresiasi terbaik buat para tamu undangan yang akan memberikan arahan dan juga peserta 375 peserta dari 3 daerah, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Sidrap yang telah hadir dalam kegiatan ini. Kami Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, saya kebetulan bersama para Kordip, ada Pak Dr. Abdul Malik,
Divisi Penanganan Tindak Pidana. Ini kalau tindakan pidana urusan pelanggaran Pak Malik yang gawenya. Kemudian juga ada Pak Haji Saiful Jihad, Divisi Pencegahan. Mohon berdiri Pak Saiful Jihad, walaupun udah dikenal karena orang Pindrang Pak ya. Ini juga orang Pindrang satu nih. Pak Alamsyah, Divisi Humas Datin, beliau mantan Ketua KPU Pindrang periode lalu. Juga ada Pak Sekretaris Provinsi, mohon berdiri Pak Haji Abdul Jalal yang memfasilitasi kegiatan ini bersama Sekretariat Bawaslu Pindrang. Terima kasih buat pertama adalah ini guru saya juga ini, Pak PJ Wali Kota, Bapak Dr. Abdul Hayat Gani. Sebelum saya jadi Bawaslu dilatih juga untuk menjadi tim seleksi di beberapa kegiatan. Jadi saya seperguruan dengan Pak PJ Pindrang ini, muridnya Pak Sekda Provinsi dulu. Beliau yang mampu mengkonsolidasikan 3 kabupaten, dan tentu saja tuan rumah, terima kasih pada Pak PJ Pindrang, Bapak Haji Abdul Ahmadi Akil. Terima kasih sudah telah banyak membantu kami. Ini luar biasa ya. Tanpa beliau kegiatan ini tidak bisa terlaksana karena ada keluasan memberi ruang kita untuk terlibat dengan secara aktif. Kemudian juga Pak PJ Bupati Sidenren Rapang, Bapak Dr. Haji Basra MKS. Terima kasih Pak sudah mengajak para ASN untuk terlibat dan hadir dalam kegiatan ini. Beliau juga responnya cukup baik. Tidak sangat administratif, kita telepon, kita ketemu dan langsung direspon dengan sangat baik. Yang kami hormati juga perwakilan dari anggota DPRD Bapak Amri Manangkasi. Terima kasih Pak telah hadir dalam kegiatan ini. Juga bagian dari Sentra Gakumdu, Pak Kapolres Pindrang, AKBP Andiko Wicaksono SIK. Terima kasih Pak, terima kasih hadir. Juga Kajari Pindrang Bapak Agung Bagus KD Kusimantara SHMH telah hadir dalam kegiatan ini. Ini adalah tripartit kelembagaan dalam Sentra Gakumdu, Bawaslu, Polisian dan Jaksa dalam penanganan tindak pidana. Juga yang apresiasi buat Dandim Pindrang Bapak Abdul Mahua SHMH, kemudian dan Yoni 721 Bapak Mayor Satrio Budi Bowo Leksono. Terima kasih Pak, yang paling cepat datang ya Pak ya, tepat waktu. Nah ini juga Deputi Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu dari Nasional Jakarta. Beliau adalah sahabatnya Pak Kordib Bawaslu RI, langsung mengutus Pak Jojo untuk hadir dalam kegiatan ini. Kemudian dari akademisi, dosen muda, IAIN Bapak Rusdianto SHMH, nanti juga akan memberikan ruang informasi kepada kita semua. Yang saya hormati juga para sahabat penyelenggara pemilu yang telah hadir dalam kegiatan ini, Ketua Bawaslu Makassar, Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo, Ketua Bawaslu Kabupaten Pindrang, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, ada juga dari Ibu Susi ya, Bawaslu dari Kota Parepare. Juga sahabat saya, Ketua Bawaslu, Ketua KPU Kabupaten Pindrang, Pak Ali Joding. Ketemu lagi kita Pak. Dalam kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan ini kita laksanakan untuk kedua kalinya. Pertama, kita lakukan kegiatan netralitas kepala desa di Kota Makassar dengan support dari pemerintah provinsi melalui Kesbangpol. Yang kedua, kita juga menggelar kegiatan yang sama di Kabupaten Pindrang untuk netralitas ASN. Nanti kita juga akan menggelar kegiatan serupa di daerah yang lain terkait dengan keterlibatan pihak penyuluhan agama dan juga forum warga dan forum antar agama.
Mengapa kita menggelar beberapa agenda sosialisasi? Karena Bawaslu RI mengeluarkan kabar yang tidak menggembirakan. Berdasarkan data-data se-Indonesia, instrumen yang dikeluarkan berdasarkan analisis data dan peristiwa lampau dalam pemilu juga pemilihan, Sulawesi Selatan masuk dalam peringkat keempat kerawanan tertinggi se-Indonesia. Dan salah satu yang paling banyak adalah masalah netralitas ASN. Kalau kita merujuk pada peristiwa pemilu 2024, masa kampanye yang paling banyak penanganan pelanggarannya adalah Kabupaten Pindrang. Kabar baiknya adalah Bawaslu Kabupaten Pindrang tidak pandang bulu dalam penegakan aturan. Pemilu kemarin kita berada pada zona aman. 2 rawan terendah. Berbalik dengan pemilihan kali ini 4 rawan tertinggi. Artinya bahwa situasi ini membuat kita tidak menjadi insecure, tidak percaya diri dan melemahkan tugas pengawasan kita. Tapi kami mengoptimalkan upaya pencegahan. Apa yang kita lakukan juga, melakukan negosiasi dan mengapresiasi pemerintah provinsi. Pasca keluarnya indeks kerawanan pemilihan, provinsi mengeluarkan surat edaran yang tadi disampaikan di surat edaran 200. Mengingatkan kembali tentang netralitas ASN. Sebelumnya PJ Gubernur yang lama juga melakukan komitmen dengan netralitas, tapi angkanya masih tinggi juga. Mohon maaf saya lupa, ternyata ada anggota KPU Parepare ya, ketua dan ketua KPU Sidrap. Agak terselip di antara peserta. Artinya bahwa upaya pencegahan, upaya himbauan melalui semua aturan yang menjadi turunan dari Undang-Undang 10 2016, kemudian ada perubahan di Undang-Undang 2 tahun 2020 terkait dengan pasal 70, itu adalah kita mencoba menginternalisasikan dalam bentuk program sosialisasi semua terkait dengan regulasi yang menyangkut netralitas ASN. Termasuk dengan pasal tindakannya di 188, ada tindak pidananya. Saat ini kami menjelaskan Bawaslu sudah melakukan penanganan pelanggaran untuk ASN. Kabar baiknya, penanganan pelanggaran ASN di Pindrang tertinggi dengan angka 16. Parepare 6 dan Sidrap 2. Tapi itu berarti bahwa mudah-mudahan ini terakhir, angka ini tidak bergerak lagi. Di penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Pindrang sebenarnya ada 43 orang KSN, yang sedang berproses ada sekitar 10. 2 diantaranya jadi tersangka, sudah masuk di tingkat penyidikan. Itu artinya sentra Gakumdu kami sudah bergerak untuk penanganan tindak pidananya. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan menjahit komitmen. Karena apa? Kita adalah bagian dari ekosistem yang akan menyukseskan pemilihan. Kalau ASN-nya sudah punya kesadaran kolektif, maka itu akan menjadi virus yang efektif untuk memberikan penyebaran informasi. Anda tidak hanya tertangkap tangan dengan tatap muka, tapi juga di media sosial. Itu menjadi pintu dan trackingan pertama kami dalam penanganan pelanggaran. Ada Pak Alamsa yang selalu men-tracking kegiatan di media sosial, karena beliau menangani kampanye di media sosial. Mudah-mudahan hari ini menjadi titik awal berkomitmen dan kita putuskan bersama
Penanganan pelanggaran hanya pada angka 16, tidak lagi bergerak menjadi cukup tinggi, dan dari grafik tertinggi se-Sulawesi Selatan menjadi rawan yang paling rendah untuk Kabupaten Pinrang, Parepare dan Sidrap. Semoga ini menjadi bagian dari proses awal kita. Mari kita menyadari bersama sebagai ekosistem yang menyelenggarakan proses pemilihan. Dalam nanti tanggal 27 kita akan menyalurkan hak politik kita. Terima kasih sekali lagi Pak PJ Wali Kota, PJ Pinrang dan juga PJ Kabupaten Sidrap atas waktunya. Walau muwafiqil aqwamit thariq wastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayat. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Selanjutnya foto bersama. Kami persilakan kepada teman-teman publikasi dan dokumentasi, teman-teman media untuk bersiap-siap mengabadikan momen ini. Mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri di tempat. Kami persilakan untuk berdiri di tempat masing-masing. Kepada teman media untuk mengabadikan momen ini, kami berikan waktu. Bisa di tempat masing-masing. Mohon kepada Ibu Ketua untuk berada di hadapan dengan tamu-tamu. Di hadapan sini, di belakang, di depan. Mohon mengambil, kami persilakan mengambil tempat di hadapan. Baik. Baik. Kita menghadap ke sini. Kami persilakan sekali lagi. Untuk turun, mohon maaf, mohon izin. Kepada rekan media silakan untuk ke panggung mengambil gambar dari atas podium. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi. Sekali lagi kami pandu. 3, 2, 1, jepret. Salam awas. Tangannya dikepalkan di hadapan seperti ini. Baik. Salam awas. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih. Baik, kepada teman media untuk kembali. Oh, sekali lagi. Teman media mohon sekali lagi ada salam kolaborasi ya. Salam kolaborasi. Seperti ini Bapak Ibu. Seperti apa ya? Seperti ini. Baik. Baik, kami persilakan kepada teman media kembali ke tempat. Kepada Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat.
duluan ke si Anu sekalian nanti dipandu sama moderator. Nah, kami mau istirahat dulu langsung nanti kita. Baik Bapak Ibu, acara akan dilanjutkan dengan penerimaan materi dari narasumber yang telah hadir dan acara akan dipandu oleh moderator. Kami undang Ibu Veronica memandu acara selanjutnya. Sebelum kami undur diri, izinkan kami sekali lagi memberikan pantun. Mohon cakepnya lagi yang lebih ya. Kalau ada jarum yang patah, cukup sekian dan terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mari, ayo awasi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya di kesempatan yang ini
Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Veronica Erasanti dan saya akan menjadi moderator Bapak Ibu di dalam acara pagi hari ini hingga sore nanti. Dengan tema besar kita adalah sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada 2024 yang diselenggarakan dengan bangga oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan hari ini di Pinrang, Senin 14 Oktober 2024. Ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berdialog dengan narasumber kita yang hebat-hebat, Bapak Ibu juga hebat. Izinkan saya menyapa dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, selain Ibu Ketua tadi kita sudah dengarkan kata pembukaannya, juga kita ditemani dari Pak Alam, Pak Saiful, Pak Malik ya, Pak Malik juga hadir. Dan di kesempatan ini juga kita berbahagia bisa berdialog dengan pejabat Bupati Pinrang, Bapak Ahmadi Akil, kemudian juga pejabat Bupati Sidrap, Bapak NS Haji Basra, dan pejabat Wali Kota Parepare, Bapak Abdul Hayat Gani. Selamat pagi semuanya Bapak. Ya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kami tadi menyaksikan banyak juga dari KPU Kabupaten Kota yang juga hadir, ya, juga dari Bawaslu Kabupaten Kota yang juga hadir. Apa kabar semuanya? Semoga selalu semangat ya kita menghadapi pilkada yang tidak lama lagi akan datang. Ya, Kepala Sekretariat Bawaslu Selatan Pak Jalal juga hadir pagi hari ini. Apa kabar Pak? Dan juga ada dari anggota Forkopimda yang tadi sudah hadir juga membersamai pembukaan kita, serta tentunya teman-teman media yang juga tidak kalah pentingnya hadir di kesempatan kali ini, punya peranan yang besar tentunya untuk mensosialisasikan berbagai kegiatan dalam Pilkada 2024 yang akan datang. Dan yang tentunya kita mau kasih tepuk tangan juga untuk Bapak Ibu ASN yang ada di ruangan ini, ada 3.000 orang. Luar biasa sekali ya di kesempatan pagi hari ini. Bersama-sama kita akan mendalami topik netralitas ASN ini. Ya mudah-mudahan nggak bosen ya. Ya, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa ini tentunya kita lakukan semua agar yang namanya pencegahan itu lebih terjadi daripada ya penanganan pelanggaran. Jadi itu yang kita harapkan. Nah, tentunya dalam kesempatan ini kita semua sangat menyadari bahwa peranan ASN ini sangat penting ya sebagai pelayanan publik ya, terutama dalam menjaga keadilan dan integritas proses pemilihan. Tapi tentu saja bersama-sama juga kita pahami bahwa tantangan kian hari semakin besar, ya, semakin bisa dikatakan demikian. Dinamika politik juga kian meningkat sehingga yang namanya kerawanan juga semakin besar juga peluangnya. Nah, bersama-sama kita akan mengeksplorasi berbagai perspektif mengenai pentingnya netralitas ASN ini dan dampaknya terhadap proses demokrasi, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan ASN bertugas tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Ya, sepakat ya kita Bapak Ibu ya, semangat ya. Ya, baik. Nah, di dalam kesempatan ini kita ingin mendengarkan mungkin langsung ya dari Bapak Wali Kota Parepare, boleh Pak ya? Nah, ini kira-kira gimana nih Pak? Dalam konteks kepemimpinan Bapak, ya, bagaimana kira-kira Bapak mendefinisikan netralitas ASN itu sendiri? Silakan Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua. Saya langsung saja menjawab biar efektif pelaksanaan ini. Kalau dalam konteks kepemimpinan saya di Parepare, langsung pertanyaan. Tentu saya ingin mengatakan bahwa kita merujuk kepada netral itu sendiri dulu. Ya. Selalu saya berpikir netral. Netral itu kita pahami bersama bahwa suatu kecenderungan untuk tidak memihak. Ya. Ya, kecenderungan nih secara umum. Nah, dalam konteks netralitas ASN, paling tidak ada 3 hal yang harus hadir. Pertama itu objektivitas, tidak bisa diintervensi.
Kedua, menghadirkan keadilan. Itu pandangan saya. Nah, saya hari ini untuk menunjukkan komitmen itu, 22 kelurahan semua hadir di sini. Wah, luar biasa. Ya. Mana yang dari Parepare? Wah, luar biasa. Ya, tepuk tangan semuanya ya. Oh, di belakang juga. Oke. Lurah semua, lurah Iya, semua. iya, luar biasa ini. Jadi tidak ada sisa, semua lurah harus hadir. Luar biasa. Kemudian di Parepare itu ada 4 camat, hadir semua. Wah, luar biasa dari Parepare juga. Ya. Ditambah lagi dengan SKPD kurang lebih 34 orang. Ya. Jadi salah satu wujud konkret itu menunjukkan bahwa di Parepare itu kompak. Dan selalu membahasakan netralitas ini di depan masyarakat, menghadirkan keadilan tanpa intervensi. Kemudian satu lagi tadi, selalu kita laksanakan dengan tanpa lelah untuk itu. Ya, tadi singgung bahwa jangan bosan-bosan untuk membicarakan ini. Di Parepare itu tidak pernah mengenal lelah untuk membicarakan netralitas ini. Saya kira itu yang terpenting bagi saya. Iya, baik, luar biasa. Ya, kita kasih plus dulu untuk jawaban Bapak nih ya. Disupport sama yang datang dari Parepare semuanya. Ya, nah kemudian sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga netralitas ASN ini apa, Pak Bupati Pinrang? Oh iya, tantangan terbesar Pak yang dihadapi. Jadi saya langsung saja, pertama mungkin kalau berbicara tantangan tentunya yang harus disampaikan dulu apa yang telah dilakukan kan Ya. gitu. Pertama, setelah kami kurang lebih 6 bulan di Kabupaten Pinrang, tentunya menurut kami itu sudah waktu yang menurut kami tidak singkat lagi. Pertama yang telah kami lakukan tentunya menyampaikan surat edaran terkait dengan netralitas ASN itu, dan bahkan mungkin sampai 3 kali sudah kami sampaikan baik kepada masing-masing OPD, camat, lurah, dan bahkan sampai di kepala desa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya untuk bagaimana informasi itu tersampaikan sampai di akar rumput, tentunya menurut kami itu tidak cukup. Sehingga 2 bulan di masa kerja kami mencoba melakukan sosialisasi langsung ke masing-masing kantor kecamatan, bahkan kami sampai di tingkat sekolah, bahkan sampai di tingkat kelurahan. Ya. Itu kami lakukan di 12 kecamatan dan menghadirkan semua unsur lurah, kepala desa, lingkungan, dan kepala dusun. Itu. Begitu masuk di bulan keempat, itu tadi program kami yang sama sekali tidak membutuhkan biaya APBD. Tentunya karena ini Pilkada serentak 2025, ini bukan hal yang langsung dikerjakan, tetapi butuh perencanaan, sehingga ada juga alokasi anggaran yang kami anggarkan untuk memang melakukan sosialisasi terhadap eselon 2, camat, dan unsur kelurahan. Nah, persoalannya anggarannya memang menurut kami itu sangat terbatas, karena ya tentunya banyak hal yang harus dipikirkan untuk membangun suatu daerah. Sehingga salah satu kendalanya untuk melakukan sosialisasi langsung kepada aparat kelurahan, aparat kecamatan, bahkan teman-teman di OPD itu, salah satunya adalah itu yang terkendala pertama. Kami tidak bisa melakukan sosialisasi langsung secara keseluruhan, secara masif. Ya. Jadi sosialisasi yang memakai anggaran APBD itu hanya 1 kali. Nah, sehingga kami menganggap itu mungkin salah satu kendala yang dihadapi oleh kami untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada teman-teman di bawah. Sehingga ya berdasarkan urutan daerah, Pinrang salah satu mungkin ASN yang tingkat pelanggarannya cukup tinggi. Yang kedua, kendala yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah ada mindset berpikir bahwa pelanggaran ASN itu sesuatu yang biasa.
Karena itu pola kerja masa lalu yang tidak pernah, hampir pelanggaran-pelanggaran masa lalu itu hanya sifatnya himbauan moral. Himbauan moral. Sehingga sepertinya ini sosialisasi sampai di desa, sampai di kelurahan, bahwa apapun yang dilakukan itu paling teguran. Paling teguran. Sehingga tahun ini mungkin sedikit masif itu, karena pengalaman dari pilkada pemilihan presiden, wakil presiden, pilkada 5 tahun lalu juga kan seperti itu. Hampir di Sulawesi Selatan tidak ada hukuman berat yang dirasakan oleh para teman-teman. Paling hukuman turun pangkat. Menurut di pikiran saya Sulawesi Selatan, bahkan mungkin Indonesia, belum ada rekomendasi yang keluar untuk melakukan pemecatan. Belum ada rekomendasi yang keluar untuk menonjolkan, itu yang belum ada. Padahal sebenarnya di dorman undang-undang hukuman ASN yang tidak netral jelas sekali kan ada di situ. Ya. Sehingga ini yang berjalan terus menerus, menganggap sesuatu yang biasa. Sehingga ya itulah yang terjadi. Itu tantangan kedua. Padahal ya kami sudah berupaya untuk menyampaikan teman-teman bahwa netralitas ASN itu sangat dipentingkan dan diatur dalam undang-undang dan tidak boleh. Saya kira itu mungkin. Ya, apakah tantangan yang sama ini dihadapi juga di Sidrap dan di Parepare, Bapak? Ya, tadi kan ada keterbatasan anggaran ya, Pak ya. Kemudian juga ada sanksi yang belum cukup kuat ya, bisa dikatakan kayak begitu. Nah, apakah ini juga terjadi di tempat Bapak, di Sidrap dulu barangkali? Oke, terima kasih. Tantangan yang kami hadapi dalam menegakkan netralitas ASN di Kabupaten Sidrap tentu tidak terlepas dari tekanan politik dari atasan atau aktor penting, aktor politik setempat seringkali menjadi tantangan bagi ASN untuk menjaga netralitas. Yang kedua, itu penggunaan media sosial oleh ASN bisa dimanfaatkan untuk mendukung atau menyerang calon tertentu. Tantangan terakhir yang ketiga, kurangnya pemahaman sebagai ASN mengenai peraturan netralitas, sehingga saya secara pribadi dan pemerintah dari Kabupaten Sidrap berterima kasih Bawaslu Provinsi Selatan mengadakan sosialisasi netralitas ASN, dan kami hadirkan beberapa kepala OPD, camat, dan pegawai dari Kabupaten Sidrap. Terima kasih. Luar biasa. Dari Sidrap mana suaranya? Oh, di depan. Nah, luar biasa. Ya. Kemudian kira-kira Bapak bagaimana menyiasati hal tersebut supaya tantangan ini bisa dihadapi, Pak? Supaya tantangan ini bisa dihadapi dengan baik, tentu dengan gencar melakukan sosialisasi netralitas ASN, ya. Membuat surat edaran atau di berbagai kesempatan, di berbagai tempat menghimbau kepada ASN untuk netral dalam rangka pilkada Kabupaten Sidrap. Ya. Itu Bu, ya. Iya, luar biasa. Tadi yang dari Pinrang kita belum panggil, Pak. Yang dari Pinrang di mana saja ini duduknya? Pinrang. Ayo. Iya. Oke. Nah, kalau dari Pak Wali Kota Parepare sendiri, Bapak, gimana Bapak menghadapi tantangan yang ada, khususnya untuk di daerah Bapak? Ya. Saya kira kalau berbicara anggaran, tentu kan kebutuhan itu tidak ada habisnya. Ada satu mau dua. Tapi dengan kondisi yang ada, kita mencoba di berbagai kesempatan, setiap pembukaan, penutupan dan seterusnya, termasuk yang mewakili saya, menyampaikan pesan-pesan sponsor. Saya kira sudah cukup. Kemudian kedua, dasar pijakan kita ini kan sudah jelas. Ada undang-undang nomor 20 2023 tentang netralitas. Ya. Ya. Kemudian ada PP-nya. Ya, PP 93 2021 tentang hak dan kewajiban. Ya. Ada surat edaran Mempan nomor 1 2021 itu sudah jelas bahwa setiap ASN, non ASN, malah non ASN di situ. Ya tadinya kan saya di undang-undang tidak ketemu, di PP tidak ketemu, tapi ada ternyata di edaran Mempan ASN, non ASN, ya PNS, non PNS, intinya adalah yang penting ada gaji dari APBN.
Selesai itu. Nah, kalau itu kita sepakati, itu kita kawal ini. Sehingga kita kawal dengan bersama teman-teman dari Bawaslu dan siap saja dengan teman-teman yang ada ini, kapan saja ada laporan, ya, termasuk PJ Wali Kotanya. Kalau ada laporan saya diperiksa, Pak. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa siapapun tidak ada orang yang bebas dari itu. Semua kita melakukan komitmen itu harus ada integritas hadir kalau ada kapasitas, ya, ada senioritas, terakhir isi tas. Ini goyongan terakhir nih. Kalau orang sudah profesional, Pak, kan mengalir sendiri dananya masuk karena kita profesional. Sama nanti ini, ya. Siapa tahu kita dihonor lagi kan kapasitas itu. Isi tasnya perlu ditambah. Nah, tidak mungkin, ya, ini profesional. Karena itu saya kira teman-teman hadir ini terkait dengan tadi itu sampai saat ini selama PJ saya ini, ya, belum pernah ada laporan ke saya. Kalaupun ada laporan, ada siap menghadirkan ini BKSDM ini, ya, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur untuk segera melakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Demikian sementara. Ya, oke, luar biasa ya. Kita nantikan komitmen ininya ya. Nah, tadi kita ke Sidrap dulu ya, Pak ya. Kalau di Sidrap sendiri, sebenarnya apa langkah yang sudah, ini kan sekarang sudah hari ke-21 kampanye ya, Bapak ya. Nah, ini kira-kira sampai di hari ini apa langkah-langkah yang sudah diambil untuk memastikan bahwa ASN di lingkungan Bapak ini tetap netral? Oke, makasih Bu. Langkah-langkah yang kami ambil dalam rangka menjaga netralitas ASN di Kabupaten Sidrap, tentu di awal sekali pemilu tentu menerbitkan surat edaran Bupati tentang netralitas ASN. Itu ditujukan kepada Kepala UPD, Kabak, Camat, dan Lurah. Sehingga dengan surat edaran itu kami berharap sebagian besar KSN ini betul-betul netral dalam menjelang pilkada. Terus yang kedua, di berbagai kesempatan saya membuka acara, saya selalu menghimbau dan menyampaikan, ingat, netralitas ASN itu penting. Sidrap ini karena tahun lalu itu ada yang kena sanksi ASN-nya, Pak. Ada yang kena sanksi. Jadi saya gampang saja mengingatkan, ingat Ki dulu. Ada anggota kita ASN yang dikasih sanksi gara-gara tidak netral. Terus selanjutnya tentu melakukan penandatanganan fakta integritas. Oke, ya, fakta integritas ya. ya. Dan yang terakhir itu Bu, membentuk Despilkada. Jadi Bupati membentuk Despilkada, artinya kalau toh ada ASN yang terlibat, memang mungkin dia dalam penugasan seperti Kesbampol. Kepala Kesbampol selalu hadir di setiap tahapan pilkada di Kabupaten Sidrap karena memang dia adalah punya SK Despilkada. Saya kira itu Bu, makasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk narasumber kita. Ya, untuk Bapak Ibu juga yang sudah berada di ruangan ini tentunya ya. Nah, kemudian boleh kita minta dari Bawaslu Sulsel untuk bisa kita improvisasi ke atas, Pak Saiful boleh? Untuk bercerita tentang indeks kerawanan pilkada, Pak. Ya, nambahin nih. Ya, mungkin Pak Saiful bisa menceritakan hingga hari ini 21 hari pemilu, kecenderungannya seperti apa? Apakah semakin tinggi atau bagaimana kerawanan pemilu itu sendiri, Pak, pilkada? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, Pak PJ Wali Kota, PJ Bupati yang saya hormati, hari ini kita sudah masuk tanggal sudah 21 hari. Ya, sudah 21 hari ya. Kita melaksanakan tahapan kampanye. Di tahapan kampanye ini, Bapak sekalian, sebelum tahapan kampanye masuk,
untuk tingkat pelanggaran laporan yang diproses oleh Bawaslu terkait dengan netralitas itu ada 117 di Sulsel. Kebetulan Pinrang salah satu kabupaten yang tingkatnya memang agak tinggi dibanding dengan kabupaten lain untuk tingkat pelanggaran netralitas ASN. Memasuki masa kampanye ini juga trennya agak tinggi. Semakin tinggi karena tentu gesekannya juga sudah mulai lebih terasa. Calonnya sudah pasti, yang mau dipilih sudah pasti, siapa calon yang maju sehingga tingkat intensitasnya juga semakin tinggi. Nah, di Sulsel sendiri kita sudah bahkan menangani ada beberapa kasus, salah satunya kasus yang berkaitan dengan netralitas ASN. Tindakan yang dilakukan, tren yang banyak dilakukan berkaitan dengan pelanggaran pasal 71 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 berkaitan dengan tindakan yang dianggap menguntungkan. Salah satu contoh Bapak sekalian, ketika ada seorang ASN, ini sekedar cerita, di 2018 di Kabupaten Goa ada seorang ASN pegawai rumah sakit daerah. Setelah sholat maghrib, dia memposting di grup Facebooknya untuk memilih calon tertentu di grup Facebook. Tindakan yang dilakukan ini ada dua, pelanggaran terkait dengan netralitas ASN, dulu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, yang sekarang ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, juga potensi melanggar pidana. Pasal 71, pasal 188, junto pasal 71 di Undang-Undang Pilkada. Ada menarik Bu Vero, ketika ditanya ibu ini, Bu, kenapa ibu memposting itu? Apa katanya? Saya kira Pak, kalau saya sudah tidak pakai baju dinas, sudah bisa. Jadi ini menarik Pak, ada tadi pernyataan bahwa mungkin ini sebabnya yang diundang para kepala SKPD, OPD, camat, lurah untuk bisa menyampaikan kejajaran kita di tingkat paling bawah. Jangan sampai mereka menganggap ketika sudah tidak pakaian dinas boleh melakukan tindakan yang tidak netral. Itu. Yang kedua, tindakannya ini karena dia mengkampanyekan, ada indikasi mengkampanyekan, ada delik pidana. Bahwa tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Pasal 71 di Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 itu adalah pidana dalam pasal 188. Akhirnya vonis Pak 1 bulan, kasihan ibu itu. Kasihan ibu itu. Nah itu yang tinggi. Tetapi ada hal menarik juga, ini analisis KASN. Ibu Bapak sekalian, hasil analisis KASN dari semua tingkat pelanggaran yang ada selama ini, ada 43,4% pelanggaran berkaitan netralitas diakibatkan oleh karena ingin mempertahankan jabatan atau ingin menduduki jabatan tertentu. Nah ini mungkin menjadi perhatian juga bahwa ini yang tinggi. Yang paling tinggi karena ingin menduduki jabatan atau ingin mempertahankan jabatan. Sehingga jabatan yang dimiliki digunakan untuk memobilisasi mendukung calon tertentu. Mudah-mudahan tidak begini Pak, kebetulan ada PJ di sini. Mudah-mudahan Pak PJ ini tidak dianggap Pak PJ itu hanya 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun. Yang nanti mempertahankan mereka ini anak 5 tahun. Mudah-mudahan tidak timbul semacam itu di bawah sehingga ada anggapan Pak PJ itu hanya 1 tahun, Pak PJ itu hanya 6 bulan. Karena yang paling penting adalah yang 5 tahun. Mudah-mudahan jangan itu terjadi di kita. Saya kira itu catatan saya. Iya, baik Pak Saiful. Ya, ini tadi kita masuk ke tentang sosial media. Ini boleh tahu, semua punya Facebook? Punya Instagram? TikTok? Atau sudah dijual Facebooknya? Mahal itu kalau banyak followernya. Ya, ini yang mungkin tadi dari yang disampaikan oleh Pak Saiful menjadi sesuatu yang harus kita cermati dengan lebih baik. Bagaimana supaya kita nggak kena pelanggaran kode etik ya Bu Ketua ya. Kalau di sosial media itu untuk like, share, posting atau ya seperti yang disampaikan tadi jangan sampai kena sanksi. Nah, di kesempatan yang luar biasa ini juga kita boleh memanggil Pak Jojo, boleh Pak Jojo?
Boleh ya. Pak Jojo ini langsung dari Jakarta dan beliau tentunya banyak hal yang bisa di-share bersama dengan kita. Beliau adalah Sekjen KIPP Indonesia, Komisi Independen Pemantau Pemilu. Ya, Bang Engelbert Johannes. Apa kabar Pak? Ya, baik. Terbang jauh-jauh dari Jakarta ke sini ya. Ya. Ya, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu ASN yang hadir di ruangan kita kali ini. Kecenderungan untuk netralitas ASN ini sejauh ini dari pemantauan KIPP sendiri seperti apa, Pak Ya. Jojo? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa poin ya. Pertama, kita juga perlu melihat ke belakang sebentar ya, untuk memahami soal historisitas ya. Mengapa kemudian setelah reformasi ASN mendapat satu perlakuan khusus, ada undang-undang regulasi yang secara khusus mengatur bagaimana sikap dan perilaku ASN dalam konteks pemilu dan pilkada ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terjadi setelah reformasi. Sebelum reformasi pada zaman Orde Baru, zaman Soeharto, tidak ada aturan yang berkenaan dengan netralitas ASN ya. Jadi saya ingin mengemukakan dalam konteks sejarah dulu ya, supaya kita bisa memahami mengapa ASN itu harus netral ya. Dulu zaman Orde Baru, mengapa Orde Baru bisa berkuasa selama 30 tahun lebih? Jadi secara akademis, para akademisi sering menyebut dengan 3 pilar kekuatan Orde Baru, sering disingkat sebagai ABG ya. A pertama, ABRI ya, TNI, kemudian B, birokrasi, G itu Golkar, bukan Golkar yang sekarang ya, tapi Golkar yang dulu sebelum menjadi partai politik ya. Nah, kita punya pengalaman yang kurang baik berkenaan dengan keterlibatan tentara dan polisi di dalam politik praktis. Karena itu setelah era reformasi, maka tentara dan polisi kemudian juga harus merelakan hak konstitusinya untuk tidak dipakai. Ya, tidak milih, tidak nyoblos. Nah, demikian juga kemudian ada regulasi yang secara khusus mengatur soal netralitas ASN. Kenapa? Karena pada zaman Orde Baru, birokrasi itu bisa dipakai sebagai mesin pemenangan pemilu yang efektif. Kenapa bisa efektif? Karena birokrasi itulah yang memegang sumber daya negara. Ya. Jadi kalau dalam beberapa teori soal birokrasi, dari teorinya Max Weber, Woodrow Wilson, sampai kemudian Susan Stokes ya, dari Princeton University, dia bilang begini, birokrasi atau ASN, dia dalam posisi yang sangat strategis karena memegang sumber daya negara. Dan sumber daya negara ini yang mengelola adalah birokrasi. Karena itu kemudian ASN menjadi aktor yang strategis apabila dia dimanipulasi sedemikian rupa sebagai mesin pemenangan pemilu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dari ASN, 3 huruf ini, ASN, itu adalah huruf N-nya. Ya, negara itu state. Ya. Mengapa kita menyebut sebagai aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil pemerintah, bukan ASP, tetapi ASN. Negara itu state, pemerintah itu government. Jadi itu 2 entitas yang berbeda. Ya. Jadi yang paling penting dari ASN itu adalah huruf N-nya, negara. Mengapa? Karena negara itu permanen. Jadi loyalitas birokrasi, loyalitas Bapak Ibu sekalian sebagai ASN itu harus ditumpukan kepada negara, bukan kepada government, bukan kepada pemerintah. Pemerintah
itu paling panjang umurnya 10 tahun. 2 periode. Ya, jadi pemerintah bisa berganti-ganti ya secara periodik, tetapi negara itu permanen. Karena itu loyalitas kita harus kepada yang permanen, negara, bukan kepada pemerintah yang setiap 10 tahun atau ya paling lama 10 tahun akan berganti-ganti. Nah, tetapi saya paham bahwa situasi politik kadang-kadang juga menempatkan ASN itu di posisi yang serba salah, ya. Di satu sisi dia punya hak konstitusi untuk memilih, tetapi di sisi lain dia tidak boleh menyatakan sikap politiknya secara terbuka. Ini juga agak jadi serba salah, ya. Tetapi juga kemudian problemnya adalah pada bagaimana kemudian ASN mengelola sumber daya negara itu untuk kemudian jangan sampai pengelolaan sumber daya negara itu menguntungkan salah satu pihak, ya. Jadi itu yang kemudian coba negara mengatur agar kemudian di gelanggang pertarungan politik itu ASN tidak lagi diperlakukan sebagai pihak yang bisa dimanipulasi oleh kepentingan politik secara praktis. Itu yang saya lihat, baik, ya. Iya, yang sudah dipantau selama ini ya Bapak ya. Jadi memang beraktinya kepada negara ya. Makanya bukan pemerintah N-nya, tapi negara. Ya, baik. Nah, ada satu perspektif lagi yang mau kita undang yaitu dari Bapak Rusdianto, beliau dari Fakultas Hukum IAIN Parepare. Oh iya, monggo Pak. Nah, ini untuk melengkapi juga diskusi kita di kesempatan hari ini, sosialisasi pengawasan pemilihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, di mana netralitas ASN ini menjadi topik yang selalu seksi setiap kali ada pemilihan. Silakan Pak. Ya, mungkin Pak Rusdi bisa menyampaikan gimana pandangan Bapak sendiri tetap tentang netralitas ASN ini dari sudut hukumnya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu. Kalau kita mengamati sebenarnya trending yang terjadi hari ini, netralitas ASN itu sebenarnya hanya 2 kata. Ya. Ada kuasa dan ada kewenangan. Jadi kalau melihat netralitas ASN yang sejatinya adalah bagaimana kuasa itu dijalankan dan bagaimana kewenangan itu tidak disalahgunakan. Itu 2 inti kata kunci dalam konteks bagaimana ASN ini tidak menyalahgunakan 2 kuasa dan kewenangan itu. Kapan ada ASN menggunakan kuasa, dalam hal ini misalnya mengintervensi, mengintimidasi, dan sebagainya, itu kuasa yang berjalan. Tapi ketika menggunakan kewenangannya, maka dia pasti menggunakan tanda tangannya. Tanda tangan misalnya, pindahkan ini ke sana, pindahkan dari pulau ke semana, pokoknya kewenangan yang berjalan. Jadi 2 ini yang perlu dijaga oleh ASN. Kapan dia menyalahgunakan kekuasaannya, maka dia akan masuk ke ranah hukum, dan kapan dia menyalahgunakan kewenangannya, dia juga akan pasti masuk ke ranah hukum. Saya kira itu simpelnya. Iya, baik. Nanti kita gali ya. Oke, dari Bapak Ibu silahkan kita kasih kesempatan untuk 3 orang penanya. Ditanya langsung dijawab aja supaya bisa langsung. Silahkan kita kasih kesempatannya. Oke, Bapak yang duluan angkat tangan. Ya, 1 dulu ya Pak ya. Oh Bapak, saya mobile aja ya Pak. Nama dan asal ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hairil, staf ahli Bupati bidang pembangunan ekonomi dan keuangan. Setelah saya mengamati, saya langsung saja Pak. Izin Pak Bupati, bahwa setelah saya mengamati percakapan, bahwa saya mau keluar dari konteks, bahwa kapasitas kita sebagai aparatur sipil negara, saya sepakat tadi sampaikan Bapak yang pakai, bahwa kita sebagai ASN diposisikan di posisi dilematis.
Nah, berbicara Kabupaten Pindrang, kita punya kultur masih kuat. Di antara 3 pasangan calon, saya keluar dari konteks Pak, izin. Di antara 3 pasangan calon, dihubungkan dengan diri saya, dihubungkan dengan kapasitas saya sebagai staf ahli, tidak menutup hubungan emosional saya di antara 3 calon ini. Nomor urut 1, teman sekolah saya. Pasangannya itu ponakan saya. Terus nomor urut 2, Pak sang petahana. Ini adalah cucu saya. Pasangannya sahabat saya, hubungan emosional saya sangat dekat. Bapak Sudirman Bungi, mantan sekretaris Kabupaten Sidrap. Kemudian nomor urut 3, Bapak Abdi Jaya Muli. Ketika di flashback ke belakang hubungan emosional antara leluhur beliau dengan leluhur saya, ada cerita bahwa yang memperhubungkan suami istri antara nenek beliau adalah nenek saya. Satu Kristiani, satu Islam. Jadilah atas keputusan nenek saya mengkomunikasikan dengan leluhurnya dia. Terkait dengan hal tersebut, kedekatan saya, bagaimana ketika saya diperhadapkan 3 calon ini di forum-forum tertentu ataukah gawean-gawean tertentu, posisi saya di mana? Berbicara kultur, masa saya mau balik badan? Masa saya tidak menjulurkan tangan untuk bersalaman, bersilaturahim? Tentu tidak, karena ini kultur kita, masih kita pegang utuh. Leluhur kita berpesan, jangan pernah lu sebagai bangsa yang besar pegang teguh kultural. Terus logikanya di mana? Posisi saya sebagai pejabat, kapasitas saya sebagai ASN, terus saya juga pejabat birokrat dalam hal ini staf ahli Bupati Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, pasti saya bersosialisasi dengan masyarakat banyak. Dan tidak menutup kemungkinan saya juga akan bersosialisasi dari 3 paslon ini. Saya minta logika apa yang kita gunakan? Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hairil ya dari Pindrang ya Pak ya. Ya, ini mungkin satu curahan hati yang bisa kita bilang dialami banyak saya yakin oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Satu pertanyaan langsung dijawab dulu ya Bapak ya. Ya, monggo silahkan ada yang ingin berkomentar. Ya, silahkan Pak. Pak PJ-nya dulu barangkali dari Bupati Pindrang dulu. Ya, bagaimana ini curahan hati seperti ini? Monggo Pak. Oh iya Pak Saiful, silahkan Pak Saiful. Ya, terima kasih. Nanti ditambahkan, disempurnakan oleh semua narasumber di sini dan Ibu Bapak juga adalah narasumber. Ya. Pertama, logika yang dipakai ya logika ASN Pak. Logika ASN tadi disampaikan bagaimana sebagai aparatur sipil negara, pilkada ataupun pemilihan yang dihadirkan tidak dan bukan untuk memutuskan silaturahim. Itu harus kita yakini. Bukan dan tidak untuk memutuskan silaturahim. Sehingga kita ketemu pada siapa saja, kenapa tidak boleh salaman? Kenapa kita tidak boleh misalnya suatu waktu ada pesta pernikahan anaknya misalnya keluarganya kita sama-sama ketemu berfoto bareng, kenapa tidak boleh? Jadi tidak ada yang larang Pak. Yang dilarang adalah ketika memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan untuk mendukung salah satu atau menguntungkan salah satu paslon. Itu yang dibunyikan di pasal 71. Aparat negara, aparatur sipil negara, pejabat daerah, pejabat negara, sampai ke kepala desa dilarang membuat tindakan yang menguntungkan salah satu paslon. Jadi tindakan kebijakan yang dilakukan untuk menguntungkan salah satu paslon. Bagaimana itu bentuknya? Ditafsir di misalnya saya kebetulan kepala dinas salah satu dinas misalnya. Katakanlah saya dinas apa ya? Dinas sosial atau dinas pertanian atau dinas apa. Ketika saya kepala dinas misalnya, kemudian memberi bantuan pada momen-momen tertentu lalu menghadirkan mungkin di belakang saya ada baliho atau apa, atau ada pesan-pesan
yang menggambarkan bahwa saya mendukung calon tertentu, itu berarti ada tindakan yang menguntungkan salah satu paslon. Itulah yang dimaknai menguntungkan. Jadi silaturahim tidak boleh putus, Pak. Pilkada ini hanya 1 hari tanggal 27, besok kita bareng-bareng lagi bersamaan saudara kita, keluarga kita. Jangan sampai rusak karena itu. Tetapi jangan ada tindakan yang sifatnya kewenangan atau kekuasaan kita yang dimaknai menguntungkan salah satu pasangan calon. Saya sekedar cerita, ASN di Goa ini hanya mengupload di Facebook agar memilih calon ini. Itu dianggap tindakan yang menguntungkan salah satu paslon. Apalagi tindakan atau kebijakan lain, misalnya saat-saat ini kan kita marak pasti bantuan sosial, bantuan apa, tolong jangan digunakan untuk kepentingan menguntungkan salah satu paslon. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik. Semoga sudah terjawab Pak Hairil. Ini saya ada pertanyaan yang kedua. Bapak nama dan asal. Kiri. Ya, nama saya Muhammad Sodik Asli Umar dari Parepare, Kabid Poldagri, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri. Pertanyaan saya pertama, hasil penelitian daripada Profesor Dr. Muhtadi pada saat mengambil gelar profesornya di UIN, dari surveinya dari 2014 sampai 2019 tingkat partisipasi masyarakat Indonesia terkontaminasi money politik itu 33%. Penelitiannya 2014-2019. Pertanyaannya, bagaimana ini susah ini dihilangkan ini Pak. Bahkan kalau perlu kami ini ASN tidak perlu lagi diikutkan memilih. Karena setiap kita tabe 4 calon di Parepare Pak, saya ini pemain di Warkop. Ya, sering kumpul dengan mereka. Ya, saya bilang sama mereka, jangankan orang hidup, orang mati saja saya urus sampai dalam kuburan. Pertanyaannya apa? Ketika saya Pak Sodik ada di sana, ia dukungnya. Padahal kami layani siapa saja. Bahkan kami umumkan Pak, 24 jam. Kalau ada orang meninggal tidak ada urus, kami siap melayani. Pertanyaan, ketika kita dukungnya padahal tabe kebetulan teman kami di Bawaslu, ada Mardiana Rusli dengan Kak Sepul ini, yang perlu diundang Pak adalah para calon. Diingatkan mereka, kasihan kami di ASN Pak. Kami sudah dikatakan netral. Tapang ke Pak Bici. Bagus sih kalau wali kota terpilih atau bupati terpilih mau klarifikasi. Oh memang pendukungnya ya. Padahal ini persoalan kemanusiaan. Ketika kita ada di tempat satu, tiba-tiba setelah pemilihan muncul, oh siapa pendukungnya ini, si B pendukungnya ini. Kalau mau jujur Pak, lebih baik ini kita ASN tidak usah ikut pemilu. Ya, supaya amal kita Pak seperti TNI, kita bisa netral. Pak PJ juga amal, kami juga amal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator. Izin moderator dari sebelah kiri. Ya. Izin melanjutkan. Di mana? Izin melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu dulu Pak, kita jawab dulu ya. Satu pertanyaan langsung bersambung Ji. Ya. Bersambung gitu pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Saya Samsu Marlin dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pindrang. Saya hanya ingin menyambung dari Bapak. Tadi Pak Staf Ahli Pindrang juga sudah bicara. Kalau itu suasana kebatinan Pak, suasana kebatinan. Saya mencoba menarik ini kepada persoalan lebih ke terminologi demokrasi. Begini Pak, jadi melanjutkan tadi yang dari Sidrap ya. Pare Pak. Saya ingin berangkat dari pertanyaan klasik seperti yang disampaikan oleh Pak yang dari Pare. Bahwa kita ini punya hak suara. Di mana-mana pertanyaan ini sudah sering kali muncul Pak. Kita ini punya hak suara, di sisi lain kita diminta netral. Ya. Bahasa undang-undang kesimpulannya menyatakan bahwa hak pilih atau hak suara itu hanya boleh direfleksikan di bilik suara. Seperti itu kan penerjemahannya Bawaslu dan undang-undang. Seperti itu penerjemahannya. Bahwa hak pilih itu hanya boleh direfleksikan di bilik suara. Tidak seperti itu, tidak segampang itu memahami kondisi psikologis dari para ASN ini. Sehingga wajarlah kemudian ketika teman-teman itu menyatakan lebih baik hapus aja itu hak suara. Satu hal yang penting Pak, sebagai pihak yang memiliki hak pilih dan hak suara,
kami juga berhak mendapatkan informasi siapa yang harus kami pilih di bilik suara. Tidak mungkin memilih buta-buta, Pak. Nah, saya breakdown lagi begini. Saya langsung ke kasus saja. Mendagri menghimbau ASN bisa mengikuti kampanye seluruh calon. Itu adalah sabar begitu deh. Jadi itu adalah salah satu cara bagaimana ASN ini menentukan pilihan. Saya tidak ingin ke bagaimana mempengaruhi massa dan sebagainya, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ketua Bawaslu. Tidak sepenuhnya 100% apa yang Bapak sampaikan itu adalah benar. Kami hanya minta petunjuk bagaimana kami memahami para calon yang ada. Contoh kasus lagi, saya secara pribadi mengikuti semua polo. Mengikuti, bahasa Indonesianya polo. Saya mempolo semua bakal calon. Dengan tujuan ingin memahami visi misi sampai kepada programnya. Lantas salah saya di mana? Saya tidak melike, saya tidak memposting, saya tidak komen dan saya tidak apapun. Hanya sekedar ingin mengetahui visi misi programnya, karena kita tidak boleh diberikan ruang. Harusnya ada ruang. Bawaslu atau KPU juga harus memfasilitasi bagaimana para bakal calon itu mengumpulkan ini para ASN. Forum debat yang dilaksanakan oleh KPU itu sangat tidak cukup. Kami banyak loh Pak, Pinrang ini 6.000-an. Apakah Bapak sekalian menginginkan kami diam di rumah lalu kemudian merefleksikan hal itu? Ingat, dalam Undang-Undang 23, kepala daerah adalah pejabat politik. Ingat Ki, Undang-Undang 23, kepala daerah adalah pejabat politik. Kami ini adalah penyelenggara pemerintahan yang akan dipimpin oleh pejabat politik. Bagaimana mungkin kami tidak bereaksi terhadap pemilihan ini, sementara yang akan naik itu menentukan nasib kami sebagai pejabat dan sebagai penyelenggara negara. Ya, baik. Sabar Ki. Kami berkepentingan nasib kami sebagai penyelenggara itu ditentukan oleh siapa yang akan terpilih. Dalam hal program, jangan dulu jabatan, karena jabatan ini kan toto. Jangan dalam hal program, kami berkepentingan mengetahui siapa yang akan memimpin kami, karena kami yang menjadi eksekutor. Kan seperti itu masalahnya. Nah, tadi saya kembali, saya mempolo semua akun. Paslon 1 melaporkan saya mengikuti paslon 2 dan nomor 3. Paslon 3 melaporkan saya mengikuti paslon 2 dan nomor 1. Dan sebaliknya, saya harus hadir di Bawaslu untuk menghadiri 3 panggilan. Saya tidak melike, saya tidak mengkomen, dan saya tidak men-share. Saya hanya mengikuti. Saya punya hak untuk mengetahui visi misinya mereka. Seandainya diperbolehkan, saya juga akan mengunjungi satu persatu itu bakal calon. Tapi tidak, di depan rumahnya itu ada fotografer banyak. Pak Marlin hadir di paslon 1, Pak Marlin hadir di paslon 2, lalu kemudian itu diolah oleh teman-teman Bawaslu. Celakalah kami. Jadi intinya saya simpulkan, Ibu Moderator, tolong berikan ruang kepada ASN karena ini tak kalam itu. Ya. Tak kalam. Artinya apa? Rekomendasi dari teman-teman di Pare itu tadi bahwa coba supaya tidak menjadi formalitas ini pertemuan, coba rumuskan bahwa ASN tidak perlu dikasih hak pilih pada pemilu depan. Tapi karena ini tak kalami, kami harus terlibat. Tolong berikan kami ruang untuk mengetahui itu visi misi program sampai program kerjanya di paslon. Jangan sedikit kami mempolo lalu diklaim lagi berpihak. Iya. Kembali lagi ke Pak Staf Ahli tadi, kita ini yang di Pinrang ini semua orang Pinrang yang calon, tidak ada. Nah, saya ingin menekankan kepada teman-teman Bawaslu, fokus kepada tindakan. Jangan kepada perbuatan. Iya, baik Pak. Jadi tindakan, kalau tindakannya sudah mengarah kepada mempengaruhi paslon lain, men-share dan menjadi tim kampanye dan sebagainya, tangkap malah. Tapi kami jangan dibatasi untuk bergaul dengan mereka hanya untuk sekedar mengetahui visi misi programnya. Ya baik Pak. Saya kira itu Pak. Ditangkap, terima kasih kalau ini curhat. Masih ada pertanyaan berikutnya dari peserta yang lain. Monggo silahkan dari narasumber ada yang ingin berkomentar.
Monggo Ya. silakan. Pak Jojo. Ya nanti akan ditambahkan oleh Bawaslu ya. Begini, saya pernah ada di Thailand Selatan mengobservasi pemilu ya. Saya cerita dulu. Di Thailand, militer, polisi bisa nyoblos, ya. Tapi di Indonesia tidak. Artinya ada variasi di berbagai negara yang berbeda, ya. Nah, begini, kenapa tentara di Thailand boleh milih? Karena panglima tertinggi raja, bukan perdana menteri. Raja itu bukan peserta pemilu. Kalau di Indonesia, mengapa militer harus merelakan hak pilihnya tidak dipakai? Karena panglima tertinggi dari tentara itu adalah presiden. Dan presiden adalah peserta pemilu, peserta pilpres. Coba bayangkan misalnya kalau TNI boleh nyoblos, ada 3 capres misalnya, angkatan laut pro capres A, angkatan darat ke capres B, angkatan udara ke capres C misalnya. Masing-masing matra ini memegang alat tempur, Pak. Ya. Jadi karena itu maka TNI harus merelakan diri untuk tidak dipakai. Nah, begitu juga kita belajar dari sejarah. Birokrasi itu atau ASN itu adalah posisi yang sangat strategis kalau dia bisa dipakai untuk alat pemenangan pemilu. Ya, seperti yang saya ungkapkan di yang pertama ya. Nah, soal apakah ASN boleh ikut kampanye, begini. Saya mengutip seorang akademisi politik dari Amerika namanya Jason Brennan. Dia bilang begini. Adalah tidak bermoral dan tidak etik ya kalau penyelenggara pemilu mendorong pemilih datang ke TPS tetapi tidak memberikan ruang yang cukup memadai untuk mendapatkan informasi tentang setiap kandidat. Ya. Nah, dalam konteks itu saya ingin mengatakan begini, ASN karena dia punya hak pilih, maka dia juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang setiap calon yang akan mereka pilih. Dan sarana untuk mengetahui informasi itu adalah melalui kampanye kan. Jadi karena itu maka kita perlu lagi merumuskan definisi dari netralitas itu ya. Semoga nanti di revisi undang-undang pemilu dan pilkada itu bisa lebih diperjelas rumusan soal netralitas ASN. Menurut saya netralitas itu harus ditumpukan pada pelayanan publik. Ya, apakah ASN atau birokrasi itu dalam pelayanan publiknya itu lebih memihak kepada calon tertentu atau tidak, begitu ya. Jadi itu ukuran netralitasnya. Jangan mengukur netralitas dari hak ASN untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang setiap calon. Karena itu maka pemilih termasuk ASN di dalamnya punya hak. Ya, punya hak secara konstitusi untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang setiap calon, sehingga ketika kita melangkahkan kaki ke TPS, kita sudah punya argumen dan alasan yang rasional mengapa kita memilih si A dan tidak memilih si B atau sebaliknya. Ya, jadi ini bagian dari untuk mengantar pemilih menuju gerbang pemilih yang cerdas. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Pak Jo. Terima kasih. Kalau tadi yang dicurhatkan bahwa kalau follow-follow itu gimana urusannya Pak Saiful? Follow-follow akun itu. Kan udah nggak nge-like, udah nggak nge-post, Iya, tapi follow. iya. Sedikit saya tidak menambahkan. Sudah jelas tadi oleh Bang Jojo menjelaskan terkait kenapa itu kemudian mesti netral. Bapak sekalian, ASN tidak dilarang untuk mengetahui visi misi sama dengan pemilih yang lain. Agar kemudian dia bisa menentukan pilihannya. Tetapi kita berharap kehadiran dia misalkan tidak apa namanya Pak. Di PP 94 tahun 2021. Larangan itu ada di pasal 5 huruf N. Dan sanksinya ada di pasal 8. Kalau tidak saya ingat di sana di PP 94 tahun 2021. Demikian juga dengan SKB bersama antara Bawaslu, Kemenpan RB, KASN, BKN,
Kemendagri itu ada penjelasan di lampiran 2 banyak hal terkait dengan itu, mana yang boleh, mana yang tidak. Dan saya kira untuk mengetahui visi misi calon, tentu ibu bapak punya sarana yang banyak, punya media yang banyak. Tidak mesti harus selalu hadir di kehadiran kampanye, apalagi kalau hanya hadir di kampanye paslon tertentu. Ini kan juga kadang. Jangan sampai alasan ini kemudian hanya hadir di kampanye paslon tertentu. Tapi hadir, tadi mengatakan Bapak memfollow semua ya. Memfollow semua, mungkin apakah Instagramnya, atau mungkin Twitternya, atau mungkin Facebooknya. Kehadiran ibu bapak di sana mungkin bukan itu alasan sehingga diproses di Bawaslu. Kalau ada diproses ya, tetapi ada laporan, ada mekanisme di Bawaslu. Pintu penanganan pelanggaran ada 2, temuan Bawaslu sendiri atau laporan. Jika ada yang laporkan siapapun itu, maka wajib bagi Bawaslu untuk mengundang terlapor mengklarifikasi. Kenapa? Kenapa perlu diundang? Jadi bahasa Bawaslu di situ Pak bukan pemanggilan, mengundang yang bersangkutan yang dilapor untuk klarifikasi. Kenapa? Saya hari ini foto dengan Pak PJ, atau mungkin tahun 2020 saya foto dan Pak PJ. Pak PJ sekarang jadi calon. Tiba-tiba ada yang melaporkan ke Bawaslu saya berfoto dengan calon. Saya harus hadir untuk mengklarifikasi. Oh, itu foto tahun 2021 yang lalu, Pak. Jadi hadir Ki kalau diundang, Pak. Karena itu adalah kesempatan Bapak, Ibu, ruang yang diberikan oleh negara lewat Bawaslu untuk mengklarifikasi. Karena wajib Bawaslu menindaklanjuti semua laporan. Kalau Bawaslu mendiamkan laporan, maka Bawaslu yang diproses. Jadi jangan menganggap jika diundang oleh Bawaslu, Bapak sudah nyatakan salah. Belum tentu bersalah. Semua dalam format praduga tak bersalah. Karena praduga tak bersalah, maka ibu bapak diundang untuk diberi kesempatan mengklarifikasi. Hasil klarifikasi itulah yang kami akan teruskan atau Bawaslu teruskan baik ke KASN, sekarang BKN ya, karena KASN sudah dibubarkan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 sudah tidak ada KASN, sekarang BKN. Dan ini konon kalau KASN dulu Pak lewat KASN dibawa ke BKN, sekarang potong kompas langsung BKN, jadi bisa lebih cepat penanganannya. Setelah KASN dibubarkan, yang ada tinggal BKN. Nah, kami akan teruskan ke sana untuk penanganan netralitasnya. Tapi kalau masa kampanye ada peluang tindak pidananya. Tindak pidananya inilah yang akan diproses di Bawaslu bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian di Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini dibentuk untuk mempercepat karena ini lex spesialis. Undang-undang yang membutuhkan perlakuan khusus sehingga perlu dipercepat. Percepatannya apa? Kalau polisi mengatakan ini belum bisa dibuatkan di BAP, belum memenuhi syarat, maka tidak akan jalan. Jaksa mengatakan ini belum bisa naik untuk P21 misalnya, maka tidak akan jalan. Itulah sebabnya ada mekanisme Gakumdu. Kalau tiga-tiganya unsur mengatakan sudah masuk, maka kami akan tingkatkan ke penyidikan sampai ke penuntutan sampai dibawa ke pengadilan. Itu mekanismenya Pak. Jadi bukan karena kehadiran Bapak di tempat kampanye, bukan karena kehadiran Bapak di grup-grup tertentu, tetapi karena adanya laporan. Laporan ini wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengundang ibu bapak yang terlapor untuk diklarifikasi. Hasil klarifikasi itulah yang menentukan. Itu Pak ya. Ya, jadi, baik, semoga sudah terjawab tadi pertanyaan dari kanan dan kiri saya. Sekarang kita mendengarkan suara perempuan lagi. Silahkan nama dan asalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Ki. Ya, berdiri Ki. Nama saya Ratna.
Kebetulan silakan Bu Ratna. sebagian besar tadi sudah terwakili oleh Pak Marlin. Mungkin yang berikutnya curhat saya kepada Bawaslu. Jadi begini Pak, mungkin yang pelanggaran yang 16 itu saya salah satunya. Tapi saya tidak menyadari kalau saya melanggar ya, karena sebelum-sebelumnya pilkada sebelumnya di depan rumah saya juga ada banner, tapi nggak ada teguran. Tapi untuk pilkada yang ini ternyata saya sudah viral di media sosial, baru saya tahu kalau saya melanggar. Jadi suami saya seorang politisi Pak. Jadi di depan rumah ada banner besar salah satu paslon, dan saya cuma diberi 2 pilihan, melepas APK atau keluar dari rumah. Wah bahaya ini, keluar dari rumah, pusing juga saya. Jadi saya mengerti hak dan kewajiban saya sebagai ASN. Tapi bagaimana hak dan kewajiban saya sebagai istri Pak? Ya. Jadi minimal misalnya saya harus keluar dari rumah, Bawaslu menyiapkan fasilitas lah rumah singgah sampai pilkada. Ya baik. Dan Oke, apakah itu saja. sebentar, bagaimana kewajiban saya sebagai istri? Apakah Bawaslu akan bertanggung jawab apabila suami saya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan ada yang ingin memberikan tanggapan. Bagaimana ini Pak? Masa harus keluar dari rumah? Wah galau juga saya kalau kayak gitu. Silakan. Ada komentar dari Pak PJ Bupati mungkin? Atau Pak Saiful kembali? Ini kayaknya banyak diarahkan ke Bawaslu. Tapi tidak apa-apa. Ibu bapak sekalian, ini banyak kasus. Di pileg kemarin lebih marak Pak, karena calonnya lebih banyak. Ada istrinya, ada suaminya, ada anak, macam-macam. Jadi yang terutama ini yang kayak istri. Saya pernah ditanya di Bulukumba, saya polisi Pak, istri saya caleg. Sama kondisinya dengan kita semua. Di Pindrang juga ada kasus pernah terjadi, tapi kebetulan kalau tidak salah tahun di 2019. Ibu ini guru. Anaknya caleg. Anaknya ini karena ada beberapa mobil di rumahnya, dia branding semua. Dia branding semua mobil, dan ibunya pergi mengajar menggunakan mobilnya yang sudah di branding oleh anaknya. Nah, ini ada terjadi Pak. Saya lupa 2019 Nah, ibu bapak sekalian, kasus ibu misalnya, Bawaslu sekali lagi, jangankan untuk suami istri mau dipisahkan, silaturahmi saja tidak boleh putus Pak gara-gara pilkada. Ya, jangan sampai ya kewajiban ibu, tugas ibu digantikan yang lain. Jangan. Karena itu kewajiban ibu sebagai istri. Jadi janganlah Bu. Bawaslu tidak melarang hanya karena kebetulan calon. Saya di Luwu Timur, kebetulan ada salah satu calon, adiknya kepala sekolah. Dan rumahnya sering ditempati pertemuan calon. Pertemuan tim. Apakah kemudian tidak boleh? Atau apakah dia harus tinggalkan rumahnya? Saya kira tidak sekejam itu pilkada Bu. Iya. Bukan. Bu, jadi yang kita mungkin tindakan yang mesti orang Bawaslu paham kok. Konteks semacam itu paham. Bukan hanya ibu, banyak kasus yang terjadi. Untuk kasus Pindrang kemarin, kasusnya itu yang ibu guru, kita minta dibuka brandingnya, kita minta bahwa anaknya caleg iya. Tapi janganlah mobil yang di branding itu dibawa pergi. Ibu, jangan mobilnya calon yang dibawa pakai, yang sudah ada brandingnya.
Itu yang kemudian bisa dimaknai ketika pakai mobil ini jalan-jalan kan mensosialisasikan, jangan sampai dimaknai mengkampanyekan. Tapi bukan berarti harus tinggalkan dan keluar rumah, apalagi sampai harus dicarikan rumah singgah. Bukan begitu apa namanya, Bu. Jadi ya, semoga sudah terjawab ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Waktu terbatas, jadi kita serahkan lagi kepada ini penanya. Semoga tadi sudah terjawab. Kesimpulan besar yang disampaikan oleh Pak Saiful dari Bawaslu adalah tentunya tidak serta-merta mentah diterima seperti itu, tapi kemudian ada proses-proses yang akan dijalani jika ada aduan. Ada yang lapor, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lapor, Ibu? Ada yang lapor? Enggak, jangan ada yang lapor. Kalau ada yang lapor, maka Bawaslu wajib untuk memproses. Kalau ada Ya, yang lapor. Kalau ada yang lapor. Baik, kami berikan kesempatan untuk yang berikutnya lagi. Ini masih ngantri 50 ke sana soalnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, mohon izin Bapak Bupati. Saya Hasim Ning, Sekcam Paleteang. Berbicara terkait dengan netralitas ASN, terus terang saya anggap bahwa itu adalah sebuah ibaratnya kentut. Ada baunya tapi tidak kelihatan. Kenapa? Karena yakin dan percaya bahwa kenapa ASN terlibat politik praktis, dukung-mendukung karena hanya ada dua. Pertama, takut kehilangan jabatan, dan kedua, ingin mendapatkan jabatan. Iya. Kemudian, oleh karenanya ASN itu sangat dilematis memang. Karena di sisi lain ingin pengembangan karir, di sisi lain harus mengikuti dengan aturan-aturan yang ada. Oleh karenanya tunjukkan dan yakinkan kepada kami bahwa di mana ada pejabat yang diangkat oleh gubernur, bupati, wali kota yang definitif, itu tidak terafiliasi dengan kepentingan politik. Tunjukkan dan yakinkan kepada saya. Karena kenapa? Seorang ASN netral mendukung salah satu calon saja belum tentu dipakai, apalagi kalau netral. Iya. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita memformulasikan supaya kewenangan para pejabat, khususnya gubernur, bupati, dan wali kota itu bisa paling tidak bisa kurang kayak misalkan contoh. Misalkan seorang gubernur, bupati, dan wali kota jika tidak menentukan jabatan, maka yakin dan percaya bahwa ASN tidak akan mendukungnya. Ya, jadi kalau misalkan jabatan itu dikembalikan kepada pusat atau provinsi yang menentukan, saya yakin dan percaya bahwa ASN yang ada di kabupaten kota tidak akan mendukung calon bupati. Hanya karena persoalan jabatan, yakin dan percaya bahwa ASN itu ya terlibat dalam politik praktis. Oleh karena saya sampaikan bahwa yakinkan dan tunjukkan kepada kami kepala dinas maupun pejabat-pejabat lainnya yang ditunjuk oleh bupati yang tidak terafiliasi dengan dukung-mendukung. Karena yakin dan percaya yang diangkat itu adalah orang yang pernah mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayaknya butuh jawaban dari Pak PJ Bupatinya langsung. Silakan Pak PJ Bupati Pindrang untuk meyakinkan keresahan beliau, Pak Jack ya. Ya, silakan Bapak. Jadi pertama kita kan lari dulu ke konteks profesionalisme. Jadi seharusnya memang siapapun menjadi kepala daerah mengangkat suatu jabatan tertentu harus kan berdasarkan kinerja dan profesionalisme seorang ASN. Itu normanya. Itu normanya. Mau lihat contoh satu. Contoh. Yang jelasnya ASN tidak dilarang memilih. Kalau memilih berarti mendukung kan begitu. Yang dilarang adalah ikut politik praktis. Ya. Contohnya mau lihat Ahmadi Akil. Saya 5 gubernur tidak pernah saya jadi tim dan tidak pernah ikut politik praktis. Tapi saya juga selalu mendapat jabatan. Kan begitu. Kalau contoh, saya tidak pernah ikut politik praktis. Mulai dari Pak Sahrul, mulai sampai Nurdin Abdullah, sampai dengan
Andi Sudirman Sulaiman, sampai dengan itu tidak pernah ikut politik praktis, tetapi pilihan saya ada. Itulah yang saya mau di Pindrang. Silahkan pilihanmu ada, tetapi jangan ikut politik praktis. Tadi sudah dijelaskan oleh Bawaslu. Saya tidak larang Anda bertemu dengan suatu calon. Kalau bertemu Anda di jalan, ada yang laporkan di proses, tapi tidak mungkin juga Anda ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dalam proses pidana kalau Anda betul-betul tidak mempengaruhi. Persoalannya sekarang ini, cara memandang kita berbeda. Ada yang melihat bahwa ketika kita bersama dilarang. Tidak dilarang kalau kita lewat. Yang penting Anda jangan saling mempengaruhi. Kalau ada yang dengarkan, ada yang video. Tapi kalau foto, bisa Anda saja, Anda bisa mengelak di Gakumdu nanti. Iya. Norma pemerintahan itu sebenarnya tidak ada istilah. Anda jadi tim, Anda saya angkat. Itu yang salah. Itu yang kita mau robah. Seharusnya siapapun terpilih jadi kepala daerah nanti, ketika sudah terpilih jadi kepala daerah, semua harus sama. Tidak boleh ada lagi karena tim saya. Makanya harus tunjukkan kinerja, profesionalisme, loyalitas. Persoalannya, kalau dia juga tidak merasa bukan timnya, menjauh terus nih, kan begitu juga. Jadi dari kita sendiri yang membuat pimpinan terkadang itu melakukan kesaliman-kesaliman. Karena kalau sudah merasa tidak didukung, menjauh terus itu, tidak mau mendekat. Seharusnya begitu nanti terpilih, mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3, seharusnya semua tadi ini teman-teman yang pilihannya berbeda, kembali loyal kepada siapapun yang nanti terpilih. Saya dulu pernah terjadi, yang saya pilih, yang saya tusuk, bukan terpilih, nyatanya juga saya dipakai oleh beliau. Padahal orang tahu bahwa itu bukan yang saya pilih. Tapi karena saya tidak ikut politik praktis, tidak mencederai salah satu calon, akhirnya tetap saya dipertahankan. Yang dihabisi adalah yang ikut politik praktis tadi. Saya kan selalu bilang ini setiap saya sosialisasi, saya tidak pernah larang teman-teman memilih. Silahkan berdasarkan pilihannya. Yang saya tidak mau, karena ini perintah undang-undang, jangan sama sekali melakukan politik praktis. Sudah dijelaskan oleh Bawaslu tadi. Jangan mempengaruhi orang untuk mendukung salah satu calon. Kan begitu. Jangan ikut datang di pengantin ketemu calon baru ribut-ribut. Luar biasa Ahmadi. Kan itu kan salah satu bagian sebenarnya yang membuat orang melihat kamu adalah pro ke salah satu calon. Kalau ketemu biasa, silaturahmi. Ini yang seharusnya ini. Kembali ke kita semua ini. Jadi bukan dilarang memilih salah satu calon, menusuk salah satu calon, yang dilarang adalah ikut politik praktis. Yang mana ikut politik praktis? Nanti Bawaslu yang jelaskan. Tadi sudah dijelaskan, dilarang mempolo, dilarang memberi komentar. Itu kan ikut politik praktis. Mempolo berarti menganggap itu hebat dari semua calon yang ada. Coba kalau ketemu di jalan, saya juga pernah ketemu 3 calon, ada saya ketemu di pengantin, ada saya ketemu di orang meninggal, ada yang datang bersilaturahmi kalau bulan puasa, ada lagi yang foto saya. Kan saya juga tidak masuk unsur pidana, karena tujuannya bukan untuk mendukung dia, datang di rumah bersilaturahmi, masa saya larang orang datang di rumah saya bersilaturahmi? Ada yang foto saya, dikirimlah, kan tidak ada masalah. Yang salah Anda datang berdua dengan calon, berkampanye, Anda berteriak, wong Jawa 2 atau 3, 4, itu kan salah. Saya kira nanti itu penegasannya oleh Bawaslu. Jadi tolong teman-teman sekalian, jangan selalu menggiring sesuatu bahwa kalau kita tidak terlibat, tidak dapat jabatan. Contohnya saya, tanya beliau. Beliau waktu itu sekda. Saya, 4 gubernur juga selalu jadi kepala dinas. Malah ada yang tidak ikut mencoblos juga tidak dapat jabatan. Itu bukti kalau mau contoh. Jadi ya makanya ya tergantung dari kita semua. Iya. Saya kira itu mungkin jawaban saya. Ya baik, semoga sudah terjawab ya Pak Jack dan juga Bapak Ibu yang mungkin punya curahan hati yang sama. Nah sebelumnya kita sambut dulu PLT Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Ansyar SSTP MAP yang bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Ya apa kabar Pak Ansyar, baru tiba?
Ya, Pak Ansar silahkan Pak. Bapak. Oh masih ada tambahan? Oh monggo. Minta ditambahkan. Oh silahkan, kalau mau ditambahkan silahkan. Pak Ansar sedikit lagi ya. Iya baik. Ya silakan. Ini kebetulan Pak PJ Bupati Pindrang, PLT, PJ Wali Kota dan PJ Sidrap tahu betul bahwa mereka ini orang-orang yang birokrat yang bekerja baik sehingga mereka mendapatkan posisi yang ada sekarang. Bukan karena mereka ikut-ikutan Ya kita pada kasih plus ya. melakukan tindakan politik praktis. Sehingga banyak bukti, banyak contoh yang memberikan kita penjelasan bahwa sistem sistem meritokrasi yang dianut kita ini sudah jalan. Bahwa masih ada yang masih bolong-bolong, itu yang kita akan perbaiki. Larangan untuk politik praktis, saya kira banyak hal yang sudah SKB sudah jelas mana urutan-urutannya. Di PP 94 2021 jelas beda dengan PP sebelumnya. Mana yang dianggap yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Ya mudah-mudahan. Tapi juga ada begini Pak, Pak PJ. Kadang, tapi ini tidak semua. Tidak semua. Kadang juga begini, sengaja, ya mungkin ini perspektif yang lalu ya. Kadang sengaja buat pelanggaran supaya diberitakan, nanti kalau muncul calon yang terpilih adalah dukungannya, salah satu yang diperlihatkan bahwa dia sudah disanksi gara-gara mendukung dia. Jadi kadang juga begitu. Modal-modal semacam ini. Ini mungkin ini bukan modal untuk menduduki jabatan. Kalau mau menduduki jabatan seperti kata Pak PJ tadi, mari diperbaiki kinerja, kualitas kerja kita, profesionalitas kita. Siapapun pasti yang naik pasti akan mendudukkan Bapak Ibu karena yang diinginkan adalah bagaimana program mereka itu berjalan dengan baik. Saya kira itu sedikit tambahan. Ya. Baik, terima kasih Pak Saiful. Sebelumnya kembali kita kasih aplaus dulu untuk kehadiran Pak Ansyar di tengah-tengah kita. Baru tiba Pak Ansyar. Ya, mungkin dalam kesempatan ini boleh disampaikan dari Kesbang Pol sendiri bagaimana tanggapan maupun komentar untuk netralitas ASN ini. Mumpung ada 3.000 ASN ini di sini ya. Bapak-bapak ayo tepuk tangan dong untuk bapak-bapak yang luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa. Masih semangat ya. Oke, silahkan Pak. Baik, saya langsung saja karena memang ini senior-senior saya semua ini ada di atas. Baik. Dan minta maaf, saya bukannya terlambat karena memang sesuai dengan jadwal saya kenanya jam 1. Memang sebenarnya saya ini sudah jam 10 sudah di Parepare, cuma karena ditelepon katanya dipercepat ya, jadi saya mohon maaf ini agak terlambat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Tentunya yang kami hormati Bapak PJ Bupati Pindrang, Bapak PJ Wali Kota Parepare, Bapak PJ Kabupaten Sidrap, dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, serta dari BKN, serta seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya langsung saja, karena memang saya yakin dan percaya bahwa kalau saya ini karena semua yang sudah pematerinya ini kan sudah ahlinya semua. Ini sudah PPK istilahnya, pembina kepegawaian. Nah karena ini sudah ada PJ Wali Kota dan PJ Bupati Wali Kota. Ada juga dari Bawaslu. Jadi saya stretching pointnya mungkin langsung saja bahwa yang hadir di sini kan ASN semua. Jadi ketika berbicara netralitas, pasti semua ASN sudah paham. Karena sudah jelas aturannya di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, begitupun dengan Undang-Undang ASN dan PP nomor 94 tahun 2021. Di sana kan sudah jelas terkait masalah larangan bagi pada ASN. Tapi mungkin memang bahwa saat ini, karena ini ada teman dari BKN, bagi saya sampai kapanpun ini ASN tidak akan bisa netral kalau dalam sistem kita saat ini. Ya, saya garis bawahi kalau dalam sistem kita saat sekarang ini. Ya kenapa? Yang banyak melanggar ini kan kalau kita ikuti perkembangan saat ini kan ASN daerah. Sekarang pertanyaannya,
Teman-teman kita dari kejaksaan kan juga ASN. Teman-teman kita dari pengadilan kan juga ASN. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak melanggar? Kan begitu. Ya, pertanyaannya adalah karena mereka inilah kita ini ASN, karena kita ini mempunyai hak pilih dan kebetulan yang kita pilih adalah bos kita. Nah, bos kita semua sama di Pinrang ini. Yang mau dipilih nanti ini kan bosnya sama saya di kantor gubernur, pemilihan gubernur. Yang saya pilih kan saya punya bos. Karena kan siapa nanti yang terpilih menjadi gubernur. Nah, memang sebenarnya memang begini bahwa ada persoalan karena ini ada beberapa saya lihat kejadian di kabupaten kota. Istilahnya begini, ini ASN ini apa namanya ya sudah ditahu bahwa dilarang, tapi ada juga yang nekat-nekat pasang status, pasang fotonya, pasang foto calon tertentu, terus dijadikan profil, baru ditulis tidak abu-abu. Nah, itu ada seperti itu, ada seperti itu. Nah, karena di sini ada dari BKN. Jadi memang kalau saya sendiri bahwa kalau dalam kondisi sekarang tidak kita ubah, tadi saya jelas bahwa akan diperbaiki, ya insya Allah pasti akan lebih bagus. Karena kenapa? Saya yakin bahwa sekarang ini rekrutmen untuk menjadi pejabat memang ini kan secara apa istilahnya ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan. Kenapa? Karena saya sendiri yang mengalami. Pernah terjadi bos saya sudah 4B, bos saya 4A. Ini kan tidak adil. Ada juga yang pegawai yang baru-baru naik pangkat, ya istilahnya kan kalau dulu kan ada namanya DUP, daftar urutan kepangkatan. Sekarang pertanyaannya berlaku tidak? Kan tidak. Nah, ada juga persoalannya bahwa kan di undang-undangnya jelas bahwa dilarang pembina kepegawaian, dilarang melakukan pergeseran 6 bulan sebelum pilkada. Kan ada juga yang melakukan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah PPK dalam hal ini Bupati Wali Kota Kepala Daerah yang melakukan mutasi pada saat itu terus dibatalkan ada sanksinya? Kan tidak. Nah, jadi kalau kami pada BKN mengusulkan kalau misalnya memang kepala daerah yang melanggar yang aturan yang 6 bulan itu, kalau misalnya dia melanggar ya tidak usah diikutkan pilkada. Pasti tidak akan melanggar. Karena kalau sepanjang sekarang ini pasti akan melanggar. Saya paham bahwa teman-teman dari BKN ini sudah melakukan monitoring, melakukan evaluasi. Toh buktinya kan ada seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk perbaikan ke depan ya inilah mungkin yang harus yang harus kita lakukan bersama agar supaya penjenjangan karir ASN ini bisa lebih baik. Karena kenapa? Saya juga ASN. Ini PJ Bupati, PJ Wali Kota juga ini ASN dan pasti dia rasakan. Jadi kalau saya instruksinya bahwa untuk kedepannya ya ini untuk teman-teman ASN karena sudah paham aturannya ya hati-hati jangan mengambil resiko ya jangan mengambil resiko. Ini Pak Bupati ini sudah membisik-bisik saya. Jangan lama-lama katanya. Nah, ini karena waktu sudah sudah mau jam 12. Ya, saya kira demikian karena pasti sudah banyak hal yang telah disampaikan. Saya kira demikian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Ansyar ya. Ya, mengingat semua narasumber kita sudah hadir di depan kita untuk hari ini. Jadi kemungkinan sesi kedua udah kita rapatkan. Jadi manjang-manjangin waktu dikit nggak apa-apa ya. Kita kasih kesempatan 2 penanya terakhir sebelum nanti closing statement. Satu di kanan, satu di kiri. Oh iya. Ya? Sana lagi. Duluan situ, Bu. Tidak panjang, Bu. Ya, nama dan asal, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. pimpinan dan seluruh hadirin yang saya hormati. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini mumpung ada Bawaslu Provinsi. Sosialisasi netralitas ASN ini sudah ke-7 kalinya, Ibu, saya diundang. Pembicaraan yang panjang tentang netralisasi ASN, ya, seperti juga kejadian hari ini setiap kali kita mengikuti sosialisasi.
Tetapi saya juga sudah 2 kali menjadi saksi ahli kepegawaian atas pelanggaran, dugaan pelanggaran ASN. Apa yang kita bicarakan hari ini masuk akal, rasional, meyakinkan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan penyidik, mengambang semua apa yang kita bicarakan ini, Bu. Karena itu, saya sarankan kepada Bawaslu Provinsi, turunannya ke kabupaten, setiap ada sosialisasi seperti ini, hadirkan penyidiknya dari Gakumdu. Supaya ada kejelasan, Bu. Lah yang ceritakan, Ki, lah yang tindak, Ki, lah yang periksa, Ki. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Saiful mungkin bisa langsung menjawab. Sudah? Ya, langsung dijawab aja dulu, Pak. Ya, Bapak sekalian, jadi terima kasih atas masukannya. Di tingkat Gakumdu juga, unsur kepolisian, unsur tentara kita juga hadirkan di beberapa segmen. Hanya memang mungkin kita tidak bersamaan. Jadi sosialisasi tentang netralitas itu juga dilakukan. Mungkin yang ingin Bapak sampaikan adalah bagaimana memaknai regulasi yang ada agar kemudian ada kesepahaman dalam penerapannya. Mungkin itu ya. Ya, Bapak sekalian, regulasi kita sama. Regulasi kita satu. Misalnya tadi Pak Kesbangpol juga menyinggung. Regulasinya sama. Misalnya pasal 71. Pasal 71 ayat 1 berkaitan dengan tindakan yang menguntungkan yang dilakukan oleh ASN atau aparatur sipil negara sampai kepada kepala desa. Ayat 2 berkaitan dengan pergeseran. Ayat 3 berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pejabat petahana. Kalau ayat 2 berkaitan dengan petahana yang menggeser, itu punya sanksi sampai kepada diskualifikasi, Pak. Dan kita punya cerita di Sulsel. Saya kira Sulsel punya banyak kasus berkaitan dengan tindakan yang dilakukan karena menggeser di 6 bulan. 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah. Itu juga menjadi rujukan di tingkat penanganan di Gakumdu. Jadi di tingkat Bawaslu ketika kami diskusi, bukan hanya Gakumdu itu hanya polisi, Pak. Kami juga hadir di sana. Kami membuat kajian awal ini yang kemudian kami diskusikan ketika kita anggap naik, didiskusikan di Gakumdu untuk didiskusikan pasal mana yang dikenakan. Jika sudah memenuhi syarat formil, syarat material. Keterpenuhan syarat formil, syarat material kemudian didiskusikan pasal mana yang akan dikenakan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN. Memang kemudian kadang harus kami meminta kesaksian ahli. Bapak sudah 2 kali hadir sebagai saksi ahli, terima kasih memberikan pencerahan, didengarkan oleh Gakumdu, jaksa, polisi, dan Bawaslu. Itu menjadi catatan untuk penanganan pelanggaran. Misalnya kami dapat kasus di Bantaeng misalnya. Ada arak-arakan yang dilakukan oleh salah satu paslon berangkat dari rumahnya. Kami harus minta saksi ahli dari yang bisa menjelaskan apa itu yang disebut pawai dan arak-arakan. Sehingga keterpenuhan unsur pawai dan arak-arakan apakah masuk di norma yang ada. Itu yang kita lakukan, Pak. Jadi terima kasih telah memberi masukan kepada tim kami di Gakumdu terhadap persoalan-persoalan berkaitan dengan netralitas. Sehingga penanganan yang dilakukan di tingkat kami di bawah, baik di provinsi maupun kabupaten kami, itu kemudian lebih banyak mendapatkan perspektif berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan. Saya kira itu, Pak. Jadi terima kasih telah memberikan pencerahan bahwa mungkin ada penjelasan Bapak yang tidak pas dengan apa yang dijadikan alas oleh jaksa, polisi. Tentu kita akan lihat, tentu akan dilihat karena penjelasan ini mungkin bukan hanya Bapak yang memberikan perspektif, ada juga perspektif dari lain dan pandangan dari lain. Karena kadang begini, ini orang hukum sering banyak. Kalau 2-3 orang hukum sudah duduk bersama, satu kasus pendapatnya jadi banyak. Ya, saya kira itu.
Itu Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menambahkan sedikit tadi saya tanggapi dari tambahan dari Pak Kaseful. Dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana pemilu, sebenarnya rumus yang dipakai oleh penyidik itu sebenarnya sama. Rumusnya dalam ingin membuktikan suatu tindak pidana itu ada 5 di pasal 184 KUHP. Pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, kemudian bukti petunjuk dan keterangan yang dilaporkan. Itu 5 yang dipakai. Jadi ketika unsurnya terpenuhi, maka Bapak pasti akan tersangka misalnya. Nah, sehingga untuk itu, kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak mau terjerat dengan tindak pidana pemilu, sebenarnya hindari sampai 5 alat bukti terpenuhi. Nah, sayang sekali masalahnya kalau Bapak Ibu jelas-jelas sudah datang di situ, ada bukti petunjuk, sudah mengajak untuk memilih, itu kan sudah memenuhi unsur. Apalagi kalau sudah ada keterangan ahli yang menegaskan bahwa, oh ahli bahasa misalnya, ini sudah jelas mengajak. Ini pasti akan membuat Bapak Ibu terjerat. Maka rumusnya sama, dari tindak pidana itu 5 alat bukti ini akan bisa menjadi alat yang bisa membuat Bapak Ibu bisa menjadi tersangka dalam tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana pemilu. Nah, sekiranya tambahannya terkait pertanyaan terakhir. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Semoga terjawab pertanyaannya, Pak. 7 kali tadi sudah ikut sosialisasi ya, Pak ya. Semoga udah benar-benar dijalankan ya. Ini Bapak ini bilang close. Sabar Pak, dikit lagi Pak. 1 pertanyaan di sebelah kiri, 1 yang terakhir ya. Oke, baik. 1 penanya terakhir. Ya, silahkan nama dan asal Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad dari Kabupaten Sidrap Rapa. Dari Sidrap ya Pak ya? Dari Sidrap, ya. Saya hanya singkat saja Pak. Jadi terkait dengan kegiatan ini hari, sebenarnya kami juga dari ASN sangat berharap bahwa Bawaslu itu harus netral, harus juga punya integritas. Contoh kasus, satu kasus, belum tentu kasus itu teman-teman ASN yang posting atau di medsos. Tapi kalau diklarifikasi seberapa besar pengaruhnya untuk mempengaruhi pemilih. Karena yang menentukan sebenarnya itu bersalah tidaknya ASN ini ada di berita acara di Bawaslu. Jadi mungkin Bawaslu juga harus punya integritas, perlu punya objektivitasnya untuk menilai ini. Karena kadang-kadang berita acaranya lain. Seperti yang disampaikan tadi teman yang dari PARI itu, kalau sudah berhadapan dengan penyidik, mereka message-nya sudah berubah, pasti berubah juga kondisinya. Makanya saya katakan Bawaslu ini juga harusnya seperti itu. Seperti dikatakan tadi teman itu, harus hadirkan juga penyidik di sini supaya kita satu sepaham. Saya kira begitu Bu, kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, ada tanggapan Bapak? Oke, terima kasih saja. Ya, permisi Bu. Ya. Oke, baik. Dan yang kita juga tunggu-tunggu di dalam kesempatan ini mungkin adalah satu semacam closing statement dari Bapak PJ Wali Kota, PJ Bupati, tentunya terkait dengan netralitas ASN ini, bagaimana kemudian komitmen kepala daerah jika menerima rekomendasi Bawaslu atas adanya pelanggaran ASN ini. Mungkin mulai dari Pak PJ Bupati Sidrap dulu boleh? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Saya pernah mengikuti Zoom meeting klarifikasi ASN kami. Kebetulan ASN kami ada 2 maju calon, 1 wakil bupati, 1 bupati. Nah, setelah dilapor, ini saya tanya Bawaslu, ternyata proses pelaporan itu, kalau Bawaslu menerima laporan dari siapa saja, kalau ASN langsung dilanjutkan ke ASN, bukan tidak disampaikan ke bupati. Saya pemahamku kemarin, waktu meeting dengan KSN, saya berasumsi bahwa kita ini kan pimpinannya ASN, harusnya disampaikan ke kita, baru lapor ke ASN. Ternyata SOP-nya memang begitu ya. Jadi ini semua ASN, kalau ada kita melanggar Pak, itu tidak disampaikan ke bupati kita, langsung di BKN sekarang. Ya, itu SOP-nya. Nah, tentu kalau ada laporan begini kita harus mengklarifikasi apakah laporannya benar. Saya Bu, selaku PJ, saya banyak dapat laporan Bu. Kita adalah pejabat pembina kepegawaian. Kalau kita yang tidak bijak, kasihan anggota kita. Ya, kalau laporan banyak sekali Bu, saya banyak sekali. Tapi saya menganggap itulah dinamika ASN dalam berpolitik. Ada yang dilapor, ada yang tidak lapor.
macam-macam juga laporan. Adakah orang melapor? Saya sepakat Pak tadi, Pak PJ Pindrang. Orang berpolitik mau jabatan, ya ada yang mau jabatan, ada yang mempertahankan jabatan. Ada, jadi itu dinamika Pak. Tapi saya sangat meyakini jabatan itu hakul yakin. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun yang harus sebelum dunia ada. Ya? Ini kata Allah Pak, bukan kata PJ Bupati, bukan kata PJ Wali Kota. Ya? Jadi hakul yakin itu. Kalau memang rezeki kita tidak akan tertukar. Rezekiku tidak mungkin kau ambil, begitu pun rezekimu tidak mungkin saya ambil. Cuma memang kita manusia tetap berikhtiar, berupaya untuk menjemput takdir. Jangan hanya menunggu takdir, harus menjemput takdir. Nah, saya pada prinsipnya kalau saya dapat laporan, saya klarifikasi Bu. Tentu klarifikasi ini kita hubungkan dengan regulasi yang ada. Yang mana yang melanggar, yang mana yang tidak melanggar. Apakah betul-betul ada pelanggaran? Kita ini pejabat pembina kepegawaian, tempatnya ASN kita berlindung. Jadi kita lah yang harus melindungi teman-teman ASN kita, bukan justru kita yang menghancurkan ASN kita. Ya. Jadi zaman PJ ini bagus Pak. PJ tidak punya visi misi, aman. Kita juga tidak mau maju. Kami bersama. Saya pernah ditanya, Pak PJ kok tidak maju? Saya jawab begini, ngapain saya maju? Bupati, saya sudah PJ Bupati nih. Yang mendaftar calon itu yang belum bupati. Itu jawaban politisnya Pak. Tapi jawaban aslinya adalah saya ingin menjadi wasit yang proporsional dalam pilkada Kabupaten Sidrap. Ya. Saya mau masyarakat Sidrap menyongsong dengan riang gembira pilkada serentak 2024. Sehingga kalau itu dilaksanakan dengan baik, pemain bolanya juga tidak curang, penontonnya aman, insya Allah masyarakat Sidrap akan riang gembira dengan pilkada tahun 2024. Ya. Terkait dengan menjaga netralitas, ini mungkin kalau statement ya. ASN memang harus netral. Kenapa? Karena netralitas ASN ini penting untuk mewujudkan pilkada yang damai. Pilkada yang disonsong dan gembira oleh masyarakat Sidrap. Karena kenapa? Memang ASN, saya bicara Bawaslu tadi. Saya bilang memang kita ASN ini maju kena, mundur kena. Disuruh netral tapi memilih. Ketika memilih tidak netral, berarti kita hanya netral sampai depan bilik. Pada saat menjoblos kan tidak netral Pak. Ya. Tapi negara kita negara hukum, cantik jawabannya. Hukum mengatakan ASN tetap punya hak pilih tapi netral. Makanya kita ikut undang-undang pemilu tersebut. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini kita semua ASN terhindar dari persoalan-persoalan pilkada, di mana pilkada kali ini pilkada serentak berapa kabupaten kota seluruh Indonesia. Kalau ada kabupaten yang berpersoalan tidak bisa dapat bantuan TNI dari kabupaten tetangga karena di sebelah juga lagi pilkada serentak. Jadi kita ASN wajib netral untuk mendukung pilkada damai di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira itu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Wali Kota Parepare, PJ Wali Kota. Mulai pertanyaannya dulu. Jadi langsung saja ya, kalau ada rekomendasi masuk, tentu saya sudah berpikir bahwa rekomendasi sudah melalui SOP, sudah dari bawah sampai ke atas finalisasi di saya cuma mengatakan bismillah eksekusi. Tidak ada lagi, kita tidak butuh waktu lagi untuk diskusi, tapi butuh lagi untuk eksekusi karena sudah dia lakukan semua. Ini tentu berdasarkan undang-undang yang ada. Iya, jangan sampai saya tidak eksekusi, saya dianggap bagian dari itu juga. Jadi bismillah eksekusi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk Bapak PJ Wali Kota Parepare. Silakan sebagai tuan rumah Bapak PJ Bupati Pindrang. Iya. Jadi pertama pertanyaannya kan bagaimana kepala daerah menyikapi ketika sudah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Ya, terkait dengan Pak. pelanggaran ASN.
Pertama, kalau rekomendasi itu Pak, pasti sudah jelas sanksinya. Kalau sudah jelas sanksinya, tidak ada lagi alasan kami melakukan rapat-rapat, eksekusi langsung. Luar biasa. Itu. Kenapa? Pertama, tadi Kepala BKD saya sudah mengatakan 7 kali kami ini mendengarkan sosialisasi. Itu yang bersifat formal. Yang tidak bersifat formal 1000 kali nih. Lebih banyak lagi ya Pak? Saya di warung kopi, rapat terbuka, acara-acara disampaikan bahwa ASN tidak boleh sama sekali tidak netral, tetapi punya pilihan. Saya sendiri punya pilihan. Nah, inilah di sini namanya diuji kecerdasan seorang ASN. Iya, bagaimana bisa menerapkan ketidaknetralannya tadi, adanya hak pilihnya. Nah, persoalannya sekarang ini karena merasa ada hak pilih, dia sepertinya merasa punya hak untuk melakukan promosi dalam satu calon. Itu kan tidak boleh. Kalaupun Anda lakukan, ya dengan cara cerdas supaya jangan ada tidak memenuhi 5 unsur tadi. Ya. Jangan sampai terpenuhi 5 unsur. Setelah diteliti oleh tim ahli ternyata Anda memang melaik, Anda berkomentar walaupun Anda mengatakan tidak. Ternyata terbukti kalau Anda hadir berkampanye di atas panggung, coba kira-kira netral nggak kalau ASN berteriak di atas panggung? Kepala dusun, kepala lingkungan ikut berkampanye di atas panggung, netral nggak? Ketiga, dalam warung kopi berteriak, hebat memantong Ahmadi Akil, netral nggak? Kan tidak. Ada yang video, ada yang rekam, dibuktikan di Gakumdu. Gakumdu itu adalah peradilan yang dibentuk oleh negara untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran. Seharusnya harus dipahami. Ini makanya singkat waktunya. Ketika rekomendasi keluar berarti sudah melalui proses Gakumdu. Di dalamnya ada polisi, di dalamnya ada kejaksaan, ada Bawaslu, ada KPU, dan lain-lain sebagainya. Bahkan mungkin ada tentara. Di situ sudah diproses Pak, sudah dibuktikan semua dengan 5 alat bukti tadi. Kalau katakan pecat, dipecat. Turunkan pangkatnya, turunkan pangkatnya. Dinonjobkan, nonjobkan. Tidak boleh lagi ada alasan Pak. Saya kira seperti itu Pak PJ. Saya kira berarti sama prinsip tadi Pak PJ. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah. Ya, sebelumnya kami mengundang Ibu Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu, supaya bisa mengambil tempat di depan. Ya, closing statement berikutnya Pak Ansyar mungkin ya. Silakan Pak, closing statement-nya Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya tentunya apa yang telah disampaikan oleh PPK ini penjabat pembina kepegawaian, saya kira para prinsipnya adalah sama. Karena kenapa? Tentunya bahwa kalau kita ini kan pemerintah, ini kan unsur pemerintah AS ini kan adalah unsur penyelenggara pemerintahan juga, unsur pelaksana undang-undang. Jadi sepakat bahwa ketika ada rekomendasi dan itu harus dilakukan karena ini perintah undang-undang, itu wajib untuk dilaksanakan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus juga untuk Pak Ansyar. Kita ke Pak Saiful, ada closing statement. Ibu Bapak sekalian, saya kira singkat saja bahwa Bawaslu diberi mandat untuk melakukan salah satunya adalah penanganan pelanggaran. Itu mandat dan tugas Bawaslu. Sehingga pelanggaran yang masuk ada dalam bentuk laporan, ada dalam bentuk temuan. Temuan ditemukan oleh pengawas pemilu. Bisa juga dalam bentuk temuan ini diawali lewat informasi awal. Informasi awal ini misalnya ada masyarakat yang men-screenshot dari Facebook atau dari media sosial, dari grup WhatsApp misalnya, di screenshot percakapan lalu dikirim ke Bawaslu, maka Bawaslu bisa membuat tim penelusur untuk menelusuri dan hasilnya menjadi temuan Bawaslu. Dan itu yang banyak Pak. Kasus yang kami tangani di provinsi salah satunya adalah screenshot yang dikirim ke kami. Dan itu kami bentuk tim penelusuran dan kemudian kita proses kasusnya dan sekarang ini sudah naik ke penyidikan, lagi dibuat BAP-nya oleh polisi. Bisa juga dalam bentuk laporan. Jadi laporan yang secara resmi dilaporkan oleh ke Bawaslu, baik di kecamatan, di kabupaten maupun ke provinsi, bahkan ke RI.
Semua laporan wajib ditindaklanjuti. Salah satu bentuk tindak lanjutnya adalah mengundang terlapor untuk mengklarifikasi, mengundang pelapor untuk diklarifikasi. Di antaranya adalah jika belum cukup buktinya agar dilengkapi buktinya. Jika dalam rentang waktu diberikan untuk melengkapi bukti tidak dipenuhi, maka itu tidak bisa lanjut. Tapi kalau dalam rentang waktu diberikan dia bisa lengkapi buktinya, maka itu lanjut dan kemudian akan kami proses sesuai dengan proses yang ada. Insya Allah kita semua perlakukan setara tanpa membeda-bedakan. Insya Allah bersikap netral seperti dipesankan tadi oleh salah satu peserta. Kita akan bertindak netral, memperlakukan semua orang secara setara dan memperlakukan orang sebagai pihak yang terlapor yang belum tentu bersalah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita minta aplausnya untuk Pak Saiful Jihad tadi yang sudah menyampaikan closing statementnya. Dilanjutkan oleh Pak Jojo. Silakan Pak, closing statementnya untuk hari ini. Ya, singkat saja. Saya sebenarnya sangat bersimpati terhadap posisi ASN. Memang negara kita masih mencari bentuk format yang ideal bagaimana memantapkan posisi ASN sehingga bisa netral ya. Kadang-kadang kita selalu ada di wilayah abu-abu dan itu juga yang sangat mengkhawatirkan. Saya sering ngopi dan isap cerutu di ruang Pak Bahtiar ya, Dirjen Polpum. Orang Pingrang. Ya, saya sering di ruangannya ngopi dan sama-sama isap cerutu di sana. Saya sering berdiskusi juga dengan beliau ya, posisi ASN yang juga serba dilematis. Tetapi prinsipnya begini, bahwa ketika ASN diberi hak konstitusi untuk memilih, pada saat itu juga hak konstitusinya juga harus diberi ruang yang memadai ya. Misalnya untuk hadir dalam kampanye, saya sebenarnya setuju ya. Hadir dalam kampanye untuk bisa lebih mengenal setiap kandidat yang akan dipilih ya. Nah, kita perlu juga meredefinisi kembali soal konsep netralitas itu. Netralitasnya itu maksud saya, misalnya Bapak Ibu sekalian netral di dalam pelayanan publik. Karena Bapak Ibu sekalian sebagai ASN ini memegang dan mengendalikan dan mengelola fasilitas negara, sumber daya negara, maka netralitas juga harus diukur di situ. Apakah Bapak Ibu sekalian menggunakan jabatan dan kewenangan itu terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan di situ. Nah, itulah indikator dan ukuran dari netralitas. Bukan diukur dari apakah dia hadir atau tidak di kampanye kontestan gitu ya. Jadi kita perlu memperketat lagi definisi soal netralitas ASN sehingga itu juga tidak mempersulit Bapak Ibu sekalian sebagai ASN yang punya hak konstitusi untuk memilih. Itu dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Kita kasih aplaus untuk Pak Jojo Engelbert Johannes. Iya. Dan yang terakhir, silakan Pak Rusdi. Baik, terima kasih. Saya ingin kembali ke starting point saya tadi, bahwa netralitas ASN itu ditentukan oleh dua, ada relasi kuasa dan ada kewenangan. Jadi tentu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN, ada dua undang-undang, ada tiga regulasi yang menjadi pedoman agar tidak menjadi ASN yang dipanggil untuk diundang mendapatkan klarifikasi oleh Bawaslu. Pertama, Anda patuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Yang kedua, tidak melanggar yang ada di Undang-Undang Pemilihan. Yang ketiga, ada PP 94 2021. Ini yang kemudian menjadi momok besar karena ketika sudah mendapatkan temuan atau laporan di Bawaslu, maka tentu akan mengerucut kedua hal. Apakah dia masuk pidana pemilu ataukah dia masuk disiplin pegawai negeri sipil. Sehingga kalau ini kemudian masuk ke ranah disiplin PNS, maka yang menjadi sebuah momok adalah pejabat pembina kepegawaian yang nantinya memberikan sanksi adalah orang-orang yang apakah dia pilih ataukah yang kemudian menjadi
orang yang dia tidak pilih pada saat pemilu. Ini yang menjadi masalah, sehingga kami rekomendasikan pejabat pembina kepegawaian dalam kajian kami itu memungkinkan jangan diberikan kepada gubernur, bupati, wali kota terpilih. Ini adalah kajian dan mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan agar direkomendasikan bahwa yang sepatutnya memberikan sanksi atau PPK, pejabat pembina kepegawaian di instansi gubernur, bupati, wali kota itu diberikan saja kepada ASN yang paling tinggi jabatannya itu dijabat oleh Sekda. Sekira itu closing statement dari saya. Sekian, Allahumma muwaffiq wal tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus juga untuk Pak Rusdi. Ya, baik, itu tadi closing statement dari narasumber kita yang tentunya sudah memberikan banyak wawasan di kesempatan hari ini. Dan kita mohon dengan hormat juga satu closing statement dari Ibu Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Ibu Mardiana Rusli. Kepada Ibu kami persilahkan. Saya kira forum ini luar biasa, forum yang menjelaskan realitas, fakta, dan suasana kebatinan. Lalu kita diikat oleh satu komitmen bersama untuk menjaga netralitas. Tugas kami adalah awasi, proses kita sudah mengawasi. Masuk di pencegahan, pola pencegahannya ada dua. Secara administratif kami memberikan himbauan semua unsur yang masuk dalam pasal 71 dan 70. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi secara tatap muka. Mungkin akan berkali-kali kami akan sosialisasi mengingatkan ada potensi tindak pidana pelanggaran lainnya yang dalam soal netralitas. Sekarang ini kita fokus pada 3 hal, netralitas kepala desa, netralitas ASN, dan netralitas penyelenggara pemilihan. KPU, Bawaslu pun tidak mengalami kebal hukum. Ada beberapa pelanggaran terkait dengan penyelenggara pemilu dan kita teruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, apapun tindakan kami dalam penegakan hukum pemilu, tentu saja mungkin ada yang tidak sejalan dengan logika publik dalam penanganan pelanggaran. Tetapi kami berikhtiar secara integritas akan tetap melakukan. Nah, apa beberapa kegiatan juga yang kami libatkan dengan sentra Gakumdu, polisi, Bawaslu, Jaksa, tidak hanya dalam ruang penanganan tindak pidana, tapi kita juga turun ke lapangan dalam kegiatan-kegiatan adalah membangun kesadaran pemahaman masyarakat tentang hukum-hukum pemilihan. Tujuannya apa? Mengedukasi. Nanti kita akan melakukan kegiatan di Kabupaten Sidrap, izin Pak, nanti 2 hari tanggal 16 kita akan melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan isu-isu strategis tentang kampanye hoaks, penanganan pelanggaran politik uang, itu juga kita akan sasar. Lalu kami juga akan mengedukasi kekuatan politik lokal masyarakat di kabupaten, di kota Parepare. Izin Pak PJ, nanti kita bikin kegiatan paralegal bagi komunitas dan pemilih untuk memberi edukasi penguatan terkait dengan tindak-tindak pidana, tata cara pelaporan, bagaimana menyiapkan alat bukti dan bukti. Kita juga akan membangun satu titik-titik patroli cyber, karena sekarang kan ekspansi kampanye itu di ruang media sosial. Jadi kita berupaya untuk melakukan semua kegiatan yang sifatnya edukatif. Nah, kalau semua pola pencegahan telah dilalui, tapi masih ada yang bandel, maka jangan salahkan kami untuk melakukan tindakan. Karena itu sudah menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Tapi sekali lagi, ini adalah komitmen bersama untuk menegakkan aturan dan keadilan pemilihan. Mari kita berikhtiar, semoga penanganan pelanggaran tidak menaikkan grafik yang cukup tinggi. Terima kasih atas semuanya. Pak PJ, terima kasih atas waktunya dan juga tuan rumah. Kita semua adalah luar biasa dan tugas kita bersama adalah menyukseskan pemilihan karena pemilihan adalah milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus juga Bapak Ibu. Ya, dan tentunya closing statement dari Ibu Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan.
juga mengakhiri pertemuan kita di kesempatan hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk narasumber yang luar biasa. Bapak Ibu juga yang sudah bertahan sampai siang hari ini di ruangan ini. Semoga yang menjadi diskusi kita memberikan manfaat untuk kerja-kerja kita. Dan tentunya apa yang kita lakukan bisa menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 yang merupakan pilkada untuk kita. Ya, terima kasih sekali lagi dan saya tidak akan berpantun karena tadi sudah ada pantun. Saya lebih akan membawakan jargon dari Bawaslu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju.